Chapter 451. Aku. Zhao Tianjiao mulai dengan gugup, tetapi bahkan tidak tahu apa yang harus dikatakan setelah itu. Setelah mendengar semua yang dikatakan Bai Xiaon sejauh ini, hatinya sudah dipenuhi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Selanjutnya, Bai Xiaon melanjutkan, ia adalah karakter bulan yang mewakili waktu dan lingkungan. Kita semua berada di kapal sekarang, dan kalian berdua tinggal di dek yang sama. Itu berarti kamu memiliki keunggulan dalam hal lokasi. Dengan aku di sisi kamu, kamu pasti akan berhasil. Dia menekankan kata-kata terakhirnya dengan bertepuk tangan dengan keras, lalu mengangkat suaranya dan melanjutkan. Selanjutnya adalah karakter Wang Shell, yang aku pikir kita bahkan tidak perlu mendiskusikan. Kamu pasti memiliki banyak batu roh. Terakhir adalah karakter Fana, yang sangat penting, dan merupakan antitesis dari karakter kematian. Soalnya, meski merangkul rasa krisis dalam diri kamu, kamu juga harus memiliki hati yang tenang. Kamu tidak harus membiarkan diri kamu menjadi bingung, kamu harus tetap memegang kendali. Dan ingat, saat kita melanjutkan, aku akan mengurus semuanya. Suaranya tampak berdegup kencang dengan dorongan dan kekuatan, menyebabkan darah Zhao Tianjiao memompa lebih keras, dan suasana hatinya melambung. Adapun guru Dewa Diviner dan yang lainnya hadir, ketika mereka mendengar penjelasan Bai Xiaon yang lebih rinci, mereka mulai menjadi lebih bersemangat, dan mulai lebih memperhatikan dari sebelumnya. Bagaimanapun, mereka bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Bai Xiaon mungkin bisa membantu mereka juga. Hanya Song Kuei yang masih merasa sedikit ejekan, meskipun dia tidak bisa melepaskan diri dari mendengarkan. Batuk datar, Bai Xiaon berkata, jangan terlalu bersemangat, aku belum selesai berbicara. Zhao Tianjiao secara pribadi mengisi ulang kapal minum Bai Xiaon. Setelah itu Bai Xiaon meneguk alkohol untuk membasahi tenggorokannya. Kemudian dia melanjutkan, penjelasan aku tentang mantra menang itu sebagian besar agar kamu bisa mengerti mengapa Love Saint Bai Xiaon mampu mendominasi bidang cinta selama beberapa dekade. Pada titik ini, kita perlu mulai berbicara secara spesifik. Kamu tahu, di bidang cinta, kamu harus mengenal diri sendiri, dan mengenal musuh kamu. Selanjutnya, kamu harus mau beradaptasi. Jika kamu ingin membuatnya jatuh cinta kepada kamu, pertama-tama kamu harus mendapatkan sisi baik dari teman dan keluarganya. Jika mereka berpikir kamu adalah orang yang baik, maka kamu akan menjadi orang yang baik baginya, bahkan jika kamu benar-benar tidak. Bai Xiaon berbicara dengan penuh percaya diri, membuat kata-katanya sangat meyakinkan. Master God Diviner tiba-tiba menampar pahanya, dan matanya berbinar dengan cahaya terang. Duduk tegak dan tinggi, dia memandang Bai Xiaon dengan ekspresi hormat. Jelas, dia menganggap kata-kata Bai Xiaon menjadi seperti Injil pada saat ini. Bai Xiaon, bagaimanapun, tampak sedikit kesal pada gangguan. Memandang curiga pada dewa-dewa diviner sejenak, dia melanjutkan, ada fakta yang mungkin tidak kamu sadari. Ketika datang ke pembudidaya perempuan, banyak dari mereka tidak memiliki rasa aman, sesuatu yang diperparah oleh sifat brutal dari dunia budidaya. Jika kamu bisa memberi seorang gadis rasa aman, maka kamu akan menjadi seperti seberkas cahaya di malam yang gelap. Dia secara alami akan tertarik pada kamu. Setelah kamu berhasil dalam hal itu, maka kamu akan mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Sebagai tanggapan terhadap kata-kata ini, alis Zhao Tianjiao terangkat dengan gembira. Rupanya, Tuan Dewa Diviner khawatir dia mungkin lupa apa yang didengarnya, dan telah mengeluarkan slip batu giok untuk menuliskan informasi itu secara permanen. Adapun dua pengikut Zhao Tianjiao, mereka menatap Bai Xiaon dengan tatapan kagum dan hormat. Ada dua teknik penting yang harus kamu kuasai. Sederhananya, mereka berdua cara membuatnya tertarik pada kamu. Setelah kamu mendapatkan perhatiannya, kamu perlu melakukan seperti yang dikatakan oleh puisi kuno, pegang kecapi di lengan kamu dan gunakan untuk menutupi wajah kamu. Dengan kata lain, buatlah diri kamu tampak misterius. Ketika dia mendekati kamu, mundur. Ketika dia mundur, lebih dekat dengannya. Setelah beberapa pertemuan bolak-balik seperti itu, dia akhirnya akan dipenuhi dengan keinginan tak terpadamkan. Dan itu, adalah saat kamu akhirnya akan mengaitkannya. Bahkan Bai Xiaon mulai bersemangat pada saat ini, dan melambaikan tangannya dengan gerakan dramatis saat dia berbicara. Itulah cara menyembunyikan fakta bahwa kamu mengejarnya, dan membuatnya seolah-olah dia yang mengejar kamu. Kembali ke sekte aliran darah, aku menggunakan metode yang tepat ini untuk memenangkan hati Bibi Kuer. Ekspresi Song Kuei menjadi semakin gelap, dan tiba-tiba, sangat masuk akal mengapa bibinya, yang tidak pernah tertarik pada tipe yang belum dewasa, jatuh jungkir balik untuk Bai Xiaon. Meskipun Song Kuei merasa seperti hanya berjalan keluar dari ruangan, dia harus mengakui bahwa banyak dari apa yang dikatakan Bai Xiaon dapat berguna di masa depan. Karena itu, dia dengan cepat datang dengan alasan untuk tetap tinggal. Aku pasti akan memastikan bibiku tahu yang sebenarnya tentang Bai Xiaon ini. Pikirnya. Zhao Tianjiao benar-benar terguncang. Mengingat ekspresi di wajah Song Kuei, jelas bahwa Bai Xiaon tidak berbohong. Oleh karena itu, kepercayaan Zhao Tianjiao hanya terus tumbuh.
Namun, pada titik itu, kamu tidak akan mendapatkan kemenangan di bidang cinta. Posisi kamu masih akan sangat berbahaya, dan kamu harus bekerja keras untuk mengkonsolidasikan posisi kamu. Bai Xiaon merasa sangat bangga pada dirinya sendiri tentang betapa terguncangnya semua orang dengan kata-katanya. Yang benar adalah bahwa selama 3 hari terakhir, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk membahas masalah ini dengan nick cerip palsu, dan dia sendiri cukup terguncang dengan apa yang telah dia dengar. Aku mengerti, kata Zhao Tianjiao bersemangat. Aku mengerti maksudmu dengan mengkonsolidasikan kedudukanku. Ini seperti kultivasi. Setelah kamu membuat terobosan, kamu harus menstabilkan basis kultivasi kamu. Aku mengerti. Tidak, kamu tidak mengerti. Bai Xiaon menyalak, melotot. Apa yang kamu dapatkan adalah bagaimana membangun perasaan yang ada. Bukan itu yang aku bicarakan. Alam tertinggi dalam aspek cinta ini adalah mampu menjaga jarak kamu. Kamu harus membuatnya bersemangat secara emosional, untuk memberinya perasaan bahwa dia bisa kehilangan kamu setiap saat. Saat itulah kamu akhirnya bergerak. Kamu benar-benar, secara positif tidak boleh menghabiskan terlalu banyak waktu bersamanya selama fase ini. Jika kamu melakukannya, dia akan terlalu puas terhadap perasaan yang tumbuh di antara kamu berdua. Kamu harus membuatnya menghargai perasaan seperti itu. Kamu harus membuatnya bersikeras untuk bersama kamu. Ingat, semakin mudah mendapatkan sesuatu, semakin tidak berharga pada akhirnya. Tiba-tiba, Bai Xiaon terdiam, ekspresi kenangan dan kerinduan muncul di wajahnya, seolah-olah ia hilang dalam ingatan cinta, dan kenangan pahit dari seorang pemuda yang belum dewasa. Yang benar adalah dia benar-benar memikirkan kembali apa yang dia dan peniru Nick Trip telah diskusikan, meninjau kembali apa yang terjadi selanjutnya dalam pidato, dan secara mental berlatih bagaimana mengatakannya. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dua dupa, pikirannya teratur. Tentu saja, selama waktu itu, Zhao Tianjiao berada di ambang bersujud dalam kekaguman, dan yakin bahwa Bai Xiaon harus dipenuhi dengan banyak cerita tentang cinta dan hubungan. Dalam keadaan lain, tidak mungkin Zhao Tianjiao, dengan tingkat pengalamannya dalam hidup, akan mudah terombang-ambing. Tetapi kenyataannya adalah bahwa hatinya benar-benar dibungkus dengan pikiran Chen Yueshan. Oleh karena itu, kata-kata Bai Xiaon membuatnya benar-benar terguncang, dan cara Bai Xiaon menjelaskan berbagai hal membuatnya benar-benar kehilangan kekuatan penilaian. Mata masih berkedip-kedip dengan kilau kenang-kenangan, Bai Xiaon mulai berbicara dengan suara yang begitu lembut sehingga sepertinya dia lupa tentang kehadiran Zhao Tianjiao. Kamu harus meluangkan waktumu. Buat seolah-olah kamu perlahan datang untuk menerimanya. Lalu, saat momen itu benar, kamu memberinya kejutan dalam hidupnya. Buat dia merasa bahwa satu-satunya keputusan yang masuk akal adalah menjadi mitra daois kamu. Sampai saat itu, dia akan merasa gugup karena prospek kehilangan kamu, hanya untuk tiba-tiba diliputi kegembiraan. Ketika itu terjadi pada kamu, tetua Brother Zhao, aku akhirnya akan dapat memberikan ucapan selamat kepada kamu karena telah berhasil. Pada titik ini, ia tampaknya telah sepenuhnya muncul dari ingatannya tentang masa lalu, dan menatap Zhao Tianjiao. Mengangkat suaranya, dia berkata, namun, aku harus memperingatkan kamu, tetua Brother Zhao, hubungan tidak mudah, dan karena kamu akan melakukannya dengan rencana yang panjang dan rumit, kamu harus berjanji untuk tidak pernah membuang orang yang kamu cintai. Jika kamu melakukannya, kamu pasti akan dihukum oleh surga. Pada titik ini, kata-kata Bai Xiaon diucapkan dengan sangat keras sehingga mereka hampir memekakkan telinga. Zhao Tianjiao benar-benar terguncang, dan segera melompat untuk menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Ekspresi serius, dan mata bersinar dengan tekad, dia berbicara dengan suara yang paling menentukan. Aku, Zhao Tianjiao, dengan ini bersumpah bahwa jika aku dapat mengikat ikatan dengan Suster Junior Yueshan, maka dia akan menjadi satu-satunya mitra daois aku untuk aku. Seluruh hidup. Jika aku melanggar sumpah aku, semoga langit menghancurkan aku dan bumi menguburkan aku. Bagus, kata Bai Xiaon, mengangguk menyetujui seperti anggota generasi senior. Karena itu masalahnya, maka tidak sia-sia bahwa aku, Love Saint Bai Xiaon, telah menjelaskan rahasiaku kepadamu. Kemudian dia memandang guru Dewa Diviner, Song Kui, dan dua pengikut Zhao Tianjiao. Hal yang sama juga berlaku untuk kalian semua. Master God Diviner tidak ragu sejenak untuk bersumpah. Adapun Song Kui, ketika Bai Xiaon menatap langsung padanya, dia merasa sedikit bersalah, dan hampir bersumpah, tetapi akhirnya hanya mendengus dan menolak untuk berbicara. Adapun dua pengikut Zhao Tianjiao, mereka benar-benar terguncang, dan bahkan tidak berpikir dua kali tentang bersumpah-sumpah. Bai Xiaon mengangguk puas. Setelah menyesap alkohol lagi, dia menatap Zhao Tianjiao yang bersemangat, lalu tersenyum dan mengangkat dagunya. Baiklah, formalitas telah dilepaskan, sudah tiba saatnya bagi kamu untuk pergi bersukaria dengan teman-teman dekat dan keluarga tetua Yueshan. Tunggu, kata Zhao Tianjiao dengan sedih, aku tidak bisa melakukan itu. Saudari Junior Yueshan hanya memiliki dua teman baik,
dan keduanya pergi ke Wildlands bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, dalam hal keluarganya, ayahnya adalah tuanku, dan dia sangat ketat. Bagaimana aku bisa mengambil hati aku dengan dia? Tuanmu tua tiga mata, kata Bai Xiaon, rahangnya jatuh. Zhao Tianjiao berdeham, dan berpikir untuk memperbaiki cara Bai Xiaon merujuk pada gurunya. Tetapi mengingat bahwa dia ada di sini untuk meminta bantuan, dia berpura-pura tidak memperhatikan. Hati Bai Xiaon tiba-tiba melonjak ketika dia menyadari bahwa jika dia bisa menyatukan Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan, maka pada dasarnya itu berarti dia akan memiliki dewa di sisinya. Dia segera mulai mempertimbangkan lebih banyak cara untuk menangani situasi Zhao Tianjiao. Setelah beberapa saat, matanya mulai berbinar. Baiklah, mari kita ubah taktik. Kamu perlu mendapatkan perhatian tetua Yueshan. Karena itu, kita perlu tahu tipe pria seperti apa yang dia sukai. Aku tidak yakin, kata Zhao Tianjiao, terlihat lebih menyedihkan dari sebelumnya. Jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Cara termudah untuk mendapatkan ide tentang kepribadian seseorang adalah dengan melihat pakaian yang mereka kenakan. Bagaimana dengan ini? Kamu serahkan pada aku untuk memilih pakaian apa yang akan dikenakan selama beberapa hari ke depan. Tidak perlu waktu lama untuk mencari tahu apa yang dia sukai. Saat Bai Xiaon membayangkan semua pakaian yang berbeda yang akan dikenakannya oleh Zhao Tianjiao, dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan bahwa ini adalah rencana yang sempurna. Dengan itu, dia menarik Zhao Tianjiao lebih dekat dan mulai membisikkan ke dalam telinganya pakaian mana yang harus dia siapkan. Ekspresi Zhao Tianjiao berkedip. Matanya melebar, dia mendesis, dia megap-megap, dan segera, ekspresi pahit muncul di wajahnya. Apakah kita benar-benar harus melakukannya dengan cara itu? Ya, tentu saja. Perhatikan reaksinya. Jika dia mengerutkan kening, atau hanya memalingkan muka, itu berarti dia tidak menyukai pakaian itu. Jika dia melihat lebih dekat, itu berarti dia tertarik. Apapun itu, kamu harus segera memberitahu aku tentang semua perkembangan. Zhao Tianjiao tampaknya bimbang, membuat Tuan Dewa Diviner dan yang lainnya bertanya-tanya apa pakaian Bai Xiaon yang ingin dikenakan oleh Zhao Tianjiao. Namun akhirnya, Zhao Tianjiao memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Sambil menggertakkan giginya, dia mengangguk dan berkata, "Ya, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan." Chapter 452. Gigi mengertak dan mata merah. Zhao Tianjiao berkata, besok. Besok pagi, aku akan menyelesaikan rencanamu." Jantung membengkak dengan tekad, dia memberi Bai Xiaon tanda terima kasih yang dalam, lalu berbalik dan pergi. Kedua pengikutnya bertukar pandang dengan canggung, lalu membungkuk ke Bai Xiaon dan bergegas mengikuti Zhao Tianjiao kembali ke dek 2. Setelah Zhao Tianjiao dan para pengikutnya pergi, guru Dewa Diviner bangkit dan memandang Bai Xiaon dengan tatapan penuh hormat, benar-benar kewalahan oleh penguasaan Bai Xiaon tentang cara-cara cinta. Seperti ungkapan yang muncul, mendengarkan kata-kata orang bijak bisa lebih unggul daripada 10 tahun belajar dari buku, dan itulah yang dirasakan oleh guru Dewa Diviner sekarang. Jika dia bisa menguasai teknik sempurna Bai Xiaon, maka setelah dia kembali ke sekte penangkal sungai, dia akan memiliki kekuatan untuk menegur surga dan naik ke puncak semua ciptaan. Pemikiran seperti itu membuat guru Dewa Diviner benar-benar bersemangat, dan dia segera melangkah maju untuk mengisi ulang wadah minum Bai Xiaon dengan alkohol. Junior Patriarch, kamu pasti lelah dengan semua pembicaraan itu. Tolong padamkan tenggorokanmu yang kering. Qin memiringkan badan, Bai Xiaon menatap Tuan Dewa Diviner, dan merasa cukup senang melihat betapa patuhnya dia bertindak. Sambil minum alkohol, dia mengangguk setuju. Pada awalnya, Tuan Dewa Diviner agak terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih dan berkata, Patriarch Junior, pundakmu pasti lelah. Ayo, izinkan aku untuk memijat mereka. Dengan itu, dia bergegas dan mulai meremas bahu Bai Xiaon. Junior Patriarch, dia melanjutkan dengan sopan, jika kamu menginginkannya lebih lembut atau lebih keras, cukup ucapkan kata-kata itu. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaon tertawa keras dan terus mengipasi dirinya. Sejauh menyangkut dirinya, dia benar-benar luar biasa. Dengan mengkonsolidasikan dan kemudian mengungkapkan semua keterampilan dan pengetahuan Nick Trip peniru, ia telah membuat semua orang benar-benar terperangah. Song Kuei tidak bisa lagi mengambil adegan ini. Meskipun diam-diam, dia cukup terguncang. Dia tidak akan pernah berkenan mengungkapkan fakta itu kepada Bai Xiaon. Mendengus pelan, dia bangkit untuk pergi ketika, tiba-tiba, Tuan Dewa Diviner mengajukan pertanyaan yang sangat menarik. Junior Patriarch, aku sangat ingin tahu tentang saran yang kamu berikan kepada Zhao Tianjiao beberapa saat yang lalu. Pakaian seperti apa yang kamu suruh dia kenakan? Bai Xiaon meluruskan lengan bajunya dan menjawab, kamu ingin tahu itu. Pada titik ini, Tuan Dewa Diviner memutuskan untuk melakukan semua dengan sanjungan. Patriarch Junior, kamu sangat bijaksana, cerdas, dan berani.
Aku tahu bahwa aku tidak cukup pintar untuk menyembunyikan rasa ingin tahu aku dari kamu, jadi aku pikir aku sebaiknya bertanya langsung. Bai Xiaon tidak bisa menutupi betapa bangganya dia pada dirinya sendiri. Sambil tertawa, dia melanjutkan, ya, itu benar. Aku suka Saint Bai Xiaon. Aku mendominasi bidang cinta selama beberapa dekade. Apa yang belum aku lihat? Ah, terserahlah. Kamu tidak bisa naik ke D2 untuk melihat sendiri besok. Itu akan mengganggu rencana itu. Dengan itu, Bai Xiaon menampar tasnya memegang dan menghasilkan cermin tembaga. Lebih bodoh, mengapa kamu tidak memberikan cermin ini kepada tetua berat dari Zhao? Katakan padanya untuk menyimpannya agar kita bisa melihat apa yang terjadi, dan aku bisa memberinya instruksi sesuai kebutuhan. Song Kue ragu-ragu, tetapi menangkap cermin ketika Bai Xiaon melemparkannya. Meskipun dia cenderung menolak, dia juga ingin tahu tentang rencana dengan Zhao Tianjiao, dan karena itu, mengertakkan gigi dan pergi untuk memberikan cermin. Tidak ada yang terjadi pada malam hari. Pagi berikutnya, Bai Xiaon, Master Dewa Diviner, Song Kue dan Chen Manyao berkumpul di sekitar selip batu giok yang memancarkan cahaya lembut di atasnya dalam bentuk layar. Gambar-gambar di layar sangat jernih dan mengungkapkan sebuah ruangan yang jauh lebih besar dan lebih mewah daripada milik Bai Xiaon. Selain kamar, Zhao Tianjiao ada di sana, meskipun hanya wajahnya yang terlihat saat ini. Dia mengerutkan kening, tampaknya ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, dan juga jelas menyadari bahwa Bai Xiaon bisa melihatnya. Akhirnya, setelah lama ragu-ragu, dia mengertakkan gigi dan berkata, ini semua demi Suster Junior Yue Shan. Aku akan mempertaruhkan segalanya. Zhao Tianjiao mengambil waktu sejenak untuk mengumpulkan fokusnya, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, melakukan gerakan mantera dengan tangan kanannya. Seketika, bidang kabut muncul di sekitarnya, dari dalamnya bisa terdengar suara gemerisik yang keras. Karena Bai Xiaon dan yang lainnya sedang mengamati melalui cermin tembaga, tidak mungkin untuk melihat melalui kabut itu kecuali mereka menggunakan beberapa teknik khusus. Mempertimbangkan itu, Master God Diviner, Song Kue, dan Chen Manyao sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Segera, suara gemerisik memudar, tetapi kabut tetap di tempatnya. Rupanya, Zhao Tianjiao tidak mau muncul dari dalam. Waktu berlalu. Banyak waktu. Akhirnya, mata Zhao Tianjiao bisa dilihat dari dalam kabut, bersinar seterang bintang. Xiaon, kamu bisa mendengarku, kan? Katanya, suaranya bergetar sedikit. Berdasarkan pengamatan aku, setiap hari sekitar saat ini, Suster Junior Yue Shan muncul dari gubuknya. Karena itu, aku akan melakukan seperti yang kamu minta. Aku akan berjalan keluar dan memastikan bahwa dia melihat aku. Zhao Tianjiao tampak sangat gugup, bahkan sangat gugup sehingga bahkan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi tidak akan memungkinkannya untuk mengendalikannya. Namun, selain kegugupan itu, ada juga sedikit kegembiraan. Beberapa saat kemudian, mata Zhao Tianjiao menyipit, dan kemudian kabut mulai menghilang, dan dia berjalan menuju pintu. Pada saat pintu terbuka, kabut telah menghilang, mengungkapkan pemandangan yang membuat mata dewa-dewa diviner, Song Kue, dan mata Chen Manyao selebar piring. Dia mengenakan pakaian merah muda, termasuk celana panjang merah muda, topi merah muda, dan jubah merah muda. Semuanya berwarna merah muda. Bahkan wajahnya tampak merah muda, meskipun itu kemungkinan karena malu. Yang paling penting dari semua itu adalah bahwa ia memegang kipas berwarna merah muda, berbulu di tangannya. Zhao Tianjiao sama sekali tidak tampak seperti yang biasanya dia lakukan. Biasanya, dia dingin dan menyendiri, orang yang lebih baik, orang tanpa ekspresi di wajahnya yang kayu dan sedingin es. Tapi sekarang, dia benar-benar merah muda, hampir seolah-olah dia mencoba untuk menjadi genit. Itu adalah transformasi yang mengejutkan, dan bahkan Bai Xiaon, yang telah datang dengan ide ini untuk memulai, merasa seperti pikirannya sedang tersambar petir. Ketika semua pengamat terkejut, Zhao Tianjiao mengertakkan giginya dan, sesuai rencana, dia melangkah keluar dari pintu dengan ekspresi centil di wajahnya. Dia mengipasi dirinya perlahan, matanya menyipit, dan bahkan melangkah lebih jauh untuk mengeluarkan bunga merah muda dan menggigitnya di antara giginya. Ketika dia berjalan menuju kabin Chen Yueshan, dia tampak seperti gambar seorang pejabat penting pemerintah dalam perjalanannya untuk mengambil beberapa kebebasan dengan wanita. Itu benar-benar kakak Zhao. Tuan Dewa Diviner tergagap. Song Kue juga terguncang, dan mata Chen Manyao membelalak kaget. Pada saat itulah pintu kabin Chen Yueshan terbuka, dan dia berjalan keluar ke tempat terbuka. Dia berdiri tegak dan lurus, mengenakan jubah hijau, tampaknya baru saja mandi. Bahkan ada beberapa butiran air di lehernya yang membuatnya tampak seindah bunga teratai. Meskipun tidak benar memanggilnya salah satu wanita paling cantik yang ada, dia jelas tipe yang menarik perhatian pria manapun. Rupanya, dia sedang dalam perjalanan ke Gelada untuk menikmati angin laut,
Tetapi bahkan ketika dia perlahan-lahan mendorong membuka pintu ke gubuknya, matanya menatap Zhao Tianjiao. Pada saat itu, matanya melebar sehingga menjadi bulat sepenuhnya. Rahangnya jatuh, dan dia lupa untuk terus mendorong pintu terbuka. Adapun Zhao Tianjiao, dia sangat gugup sehingga dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan, dan sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan, Chen Yueshan memulihkan akal sehatnya. Mata menjadi kosong, dia melangkah kembali ke gubuknya dan membanting pintu hingga tertutup. Membanting pintu menghantam Zhao Tianjiao untuk beberapa saat, dan bunga itu jatuh dari mulutnya. Kemudian, dia bergegas kembali ke gubuknya sendiri dan mengeluarkan cermin tembaga. Nah, bagaimana hasilnya, Xiaon? Katanya. Aku merasa hal-hal agak sedikit. Pada saat ini, Zhao Tianjiao yang kecewa tampaknya sama sekali tidak seperti saudara tertua dari sekte polaritas Dao Langit Berbintang. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti remaja yang bingung. Berdiri teguh, Kakak Zhao. Bai Xiaon berkata dengan sungguh-sungguh, memproyeksikan kata-katanya melalui cermin tembaga ke Zhao Tianjiao. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan kepada kamu tentang menjaga hati Ivana kamu tetap tenang? Aku melihat semua yang terjadi tadi. Reaksi Tetua Yueshan sepenuhnya normal. Jangan khawatir sama sekali. Kami hanya perlu terus melakukan hal-hal yang direncanakan. Bai Xiaon tampaknya berjuang untuk terdengar percaya diri, tetapi Zhao Tianjiao tidak memperhatikan. Setelah mendengar kata-kata Bai Xiaon, dia menguatkan dirinya sendiri, mengambil napas dalam-dalam, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Percayalah padaku, jika kata Bai Xiaon, menampar dadanya, ya apa yang terjadi tadi tidak ada masalah sama sekali. Yang benar adalah dia merasa sedikit bersalah tentang apa yang telah terjadi, tetapi melakukan yang terbaik untuk terdengar membesarkan hati. Sambil menggertakkan giginya, dia menjadi lebih bertekad untuk membantu kakaknya, Zhao, memenangkan Chen Yueshan yang cantik. Keesokan paginya subuh, Zhao Tianjiao mondar-mandir di kamarnya, membangun keberaniannya. Ketika dia siap, dia mengayunkan lengan bajunya dan memanggil kabut. Ketika dia mendorong membuka pintu dan mengusir kabut, dia mengenakan satu set pakaian yang sama sekali berbeda. Chapter 453. Pada saat yang sama ketika Zhao Tianjiao berjalan keluar dari kamarnya, pintu Chen Yueshan terbuka dan dia perlahan-lahan berjalan keluar, berpakaian persis sama seperti hari sebelumnya. Bahkan saat dia berjalan keluar, dia secara tidak sadar berbalik untuk melihat Zhao Tianjiao. Hari ini, Zhao Tianjiao tidak mengenakan warna pink. Kali ini, ia mengenakan jubah putih panjang dan topi sarjana, membuatnya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tampak halus dan terpelajar, seorang pria berpengetahuan terpelajar, benar, bukan dingin, dan bahkan tersenyum lebar. Senyumnya agak kaku, tetapi dibandingkan dengan dirinya yang biasa, dia tampak jauh lebih hangat. Yang paling menakjubkan dari semuanya adalah emosi yang dalam yang berputar-putar di matanya, emosi yang tidak perlu bantuan Zhao Tianjiao dari Bai Xiaon untuk dipajang. Ketika dia berdiri di sana di luar pintu kabinnya, dia tampak seperti gambar seorang sarjana muda yang bersiap untuk mengikuti ujian kekaisaran. Begitu Chen Yueshan menoleh, dia melihatnya, dan tatapan mereka bertemu. Pada saat itu, rahang Chen Yueshan terjatuh, dan dia tersentak. Tanpa memikirkannya, dia mengambil beberapa langkah mundur, dan tampaknya berada di ambang bergegas menyusuri koridor. Namun, keanehan situasinya menyebabkan dia berbalik dan berjalan kembali ke kabinnya. Setelah itu pintu terbanting menutup di belakangnya. Melakukan yang terbaik untuk mengendalikan napasnya yang gugup, Zhao Tianjiao bergegas kembali ke kabinnya sendiri. Dia tampak jauh lebih bingung daripada hari sebelumnya, dan terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Dia tidak suka Plaibe dan tidak suka ulama. Xiaon benar. Aku benar-benar perlu mencoba beberapa sudut di sini. Pada pagi ketiga ketika Chen Yueshan berjalan keluar, dia tidak bisa tidak melihat ke arah kabin Zhao Tianjiao, di mana dia langsung melihat dia berdiri di sana. Kali ini, dia mengenakan baju zirah lengkap, dengan pedang besar diikat di punggungnya. Cara dia dipenuhi dengan aura pembunuh membuatnya tampak seperti pahlawan yang tiada tara, seorang jenderal yang siap menerjang ke tengah pertempuran. Sekali lagi, Chen Yueshan benar-benar terkejut. Namun, bukannya bingung, dia lebih ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan bahkan berpikir untuk bertanya kepada Zhao Tianjiao apa yang sedang terjadi. Namun, keanehan situasi membuatnya agak malu untuk melakukan itu, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia kembali ke kamarnya. Terus bekerja dengan baik, Kakak Zhao. Bai Xiaon berkata dengan penuh semangat melalui transmisi suara. Kamu akan berhasil dalam waktu singkat. Tampaknya tetua Sister Yueshan telah mengabaikan rencana untuk naik ke Geladak. Itu menunjukkan bahwa kamu telah menarik perhatiannya. Zhao Tianjiao juga menjadi bersemangat, karena dia bisa merasakan bahwa semuanya sudah sedikit berbeda antara dia dan Chen Yueshan.
Merasa lebih percaya diri pada Bai Xiaon daripada sebelumnya, dia bergegas untuk mempersiapkan pakaian pagi berikutnya. Pada hari keempat, Chen Yueshan ragu-ragu di kabinnya sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi keluar pada saat yang sama seperti biasanya. Kali ini ketika dia membuka pintu, itu bukan dengan niat pergi ke gelada utama, melainkan untuk melihat kejenakaan gila apa yang akan dilakukan Zhao Tianjiao. Begitu dia muncul, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat ke kabinnya sebelum dia menyadari bahwa koridor dipenuhi dengan kerlap-kerlip yang mempesona dan cahaya dari mutiara dan emas. Hari ini, Zhao Tianjiao tampak seperti lambang orang kaya dan berkuasa. Dia dihiasi dengan mutiara roh yang tak terhitung jumlahnya dan harta lainnya, termasuk setidaknya 3 cincin memegang pada setiap jari di kedua tangannya, dengan total lebih dari 30. Lengannya juga penuh dengan gelang pegang. Dia tampak bangga dan sombong, seolah-olah dia adalah orang terkaya di seluruh dunia. Begitu Chen Yueshan melihatnya seperti ini, matanya membelalak, dan dia yakin ada sesuatu yang salah dengan Zhao Tianjiao. Sambil mengerutkan kening, dia bergegas kembali ke kamarnya, matanya sedikit berkilau, dan jantungnya berdebar karena alasan yang tidak diketahui saat dia mengingat kembali kejadian beberapa hari terakhir. Crestfallen, Zhao Tianjiao mondar-mandir di kamarnya. Aku selesai, Xiaon. Jadi, aku bilang bahwa saudari junior Yueshan tidak terlalu rendah hati. Aku seharusnya tidak berpakaian seperti itu. Tenang, kata Bai Xiaon tegas. Kami ingin memberi Chen Yueshan cukup tali untuk digantung. Hanya dengan berdandan dengan cara ini kamu bisa memberikan foil yang sempurna untuk besok, dan membuatnya benar-benar terguncang. Jangan khawatir, aku sudah memutuskan apa yang akan kamu kenakan. Sudah waktunya untuk mengeluarkan kartu truf kami. Kartu Trump. Menggigil, Zhao Tianjiao menatap cermin tembaga, matanya bersinar terang. Betul. Setelah beberapa hari observasi terakhir, aku, Love Sein Bai Xiaon, dapat memanfaatkan pengalaman puluhan tahun aku untuk melihat semua pertahanan tetua Sister Yueshan. Dengan itu, dia tertawa keras. Namun, di dalam, kepercayaannya mulai sedikit goyah. Sejauh ini, rencananya belum berjalan sesuai harapannya. Berdasarkan asumsi aslinya, seharusnya hanya berdandan 4 hari untuk mengidentifikasi apa yang disukai Chen Yueshan. Namun, pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat dibaca. Sepertinya dia menyukai mereka semua, dan pada saat yang sama, tidak satu pun dari mereka. Setelah berpikir lagi, dia yakin bahwa sudah waktunya untuk menyelesaikan pukulan terakhir. Malam berlalu dengan cepat. Zhao Tianjiao terlalu gugup untuk melakukan meditasi apapun, dan terus berjalan mondar-mandir, memukuli dadanya. Ketika waktu yang ditentukan tiba, dia bergegas keluar dari gubuknya di bawah pengawasan Bai Xiaon dan pelindung daunnya. Di luar, dia menjejakkan kakinya dan kemudian mulai melepas pakaiannya. Sepotong demi sepotong jatuh ke tanah sampai dia hampir sepenuhnya tidak berpakaian, memperlihatkan tubuhnya yang kuat dan berotot. Dia bahkan mengeluarkan sebotol minyak obat yang telah disediakan Bai Xiaon dan menyebarkannya di kulitnya, membuatnya tampak lebih atletis daripada sebelumnya, seolah-olah dia berada di ambang melepaskan kekuatan ledakan dan mengejutkan. Dia memiliki tubuh yang hampir sempurna, dengan otot-otot yang kuat melotot kemana-mana, membuatnya hampir seperti representasi utama dari daya tarik jantan. Ini adalah kartu truf yang telah disiapkan Bai Xiaon untuk Zhao Tianjiao. Zhao Tianjiao tidak cukup berpikir jernih saat ini, kalau tidak, dia tidak akan pernah setuju untuk melakukan hal seperti ini. Namun, dia sudah mengikuti rencananya hingga saat ini, jadi tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Dia hanya bisa menggertakkan giginya saat dia menaruh semua harapannya pada rencana Bai Xiaon. Dia bahkan mulai berlatih beberapa pose yang telah diajarkan Bai Xiaon padanya. Pintu Chen Yueshan terbuka, dan dia dengan hati-hati melangkah keluar, tampak sedikit takut. Kemudian dia melihat ke arah pondok Zhao Tianjiao, dan melihatnya berdiri di sana dengan dada telanjang, bergeser dari satu pose ke pose lainnya. Pada saat itu, pikirannya mulai berputar ketika dia terguncang sampai ke inti. Setelah melihat semua transformasi aneh Zhao Tianjiao selama beberapa hari terakhir, Chen Yueshan akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Terkejut oleh rasa ingin tahu, dia akhirnya berkata, Tetua Brother Zhao, apa yang kamu lakukan? Mendengarnya berbicara hampir terlalu banyak untuk diambil oleh Zhao Tianjiao. Syukurlah, dia telah berlatih tetap tenang, dan dengan demikian, dia tetap pada rencana. Mempertahankan pose yang baru saja dia pukul, dia menoleh dan menatap tajam ke mata Chen Yueshan. Matanya terbakar dengan cara yang menyebabkan jantungnya mulai berdebar, dan tiba-tiba, flus menyebar ke wajahnya. Tampak bingung, tiba-tiba dia bergegas kembali ke gubuknya. Ketika Zhao Tianjiao melihat itu, dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi.
Aku berhasil, Xiaon. Hahaha. Apakah kamu melihat itu? Bukan hanya dia berbicara kepada aku, tetapi dia benar-benar melihat aku naik turun beberapa kali. Dan dia tersipu. Kembali di gubuknya sendiri, Bai Xiaon menampar pahanya dan berseru, sekarang lebih seperti itu. Ini menunjukkan bahwa tetua Sister Yueshan menyukainya ketika kamu terlihat kuat dan menggoda. Dia tidak bisa lebih bersemangat bahwa rencana yang telah dirancang dan dijalankannya akhirnya membuat beberapa kemajuan besar. Beberapa saat kemudian, Zhao Tianjiao kembali ke gubuknya, mondar-mandir dalam kegembiraan, matanya bersinar cerah. Bagaimana mungkin aku tidak pernah memperhatikan bahwa saudari junior Yueshan menyukai aku ketika aku terlihat seperti itu? Kamu luar biasa, Xiaon. Hahaha. Ya, aku tahu, kata Bai Xiaon. Seperti yang aku katakan, ini adalah kartu truf yang dirancang oleh Love Saint Bai Xiaon. Bersihkan tenggorokannya, dia melanjutkan dengan nada tegas, namun, masih terlalu dini untuk bersemangat. Ini hanya langkah pertama. Kamu mendapat perhatian penuh dari tetua Yueshan, tetapi sekarang kita perlu memperkuat beberapa hal. Kami perlu memastikan bahwa dia semakin tertarik kepada kamu daripada sebelumnya, dan bahwa wajah kamu terbakar tak terhapuskan ke dalam hatinya. Zhao Tianjiao segera mengangguk. Terlihat sangat serius, dia berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bai Xiaon menggosok pangkal hidungnya saat dia duduk di sana dalam pikiran. Setelah beberapa saat, dia mendongak, dan matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tetua Brother Zhao, kita tidak bisa menunda langkah kita selanjutnya. Kita mulai bekerja besok. Sudah beberapa hari sejak tetua Sister Yueshan naik ke dek utama. Jika dia tidak melihatmu di koridor besok, maka dia mungkin akan pergi keluar. Karena itu, kamu harus berada di sana menunggunya, di tempat di mana ada banyak ombak menabrak sisi kapal. Ingat, kamu harus mengenakan pakaian yang benar-benar tipis. Setelah tetua Sister Yueshan muncul, pastikan beberapa gelombang laut Heavenspan mencipratkan kamu dan rendam pakaian kamu. Dengan begitu, tubuh kamu yang kuat dan berotot akan kembali terungkap sepenuhnya kepada tetua Sister Yueshan. Itu akan membuatnya lebih tertarik padamu daripada sebelumnya. Master God Diviner, Song Kue, dan Chen Manyao semua berdiri di samping, ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka mendengarkan percakapan itu. Setelah hening sejenak, Zhao Tianjiao berkata, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, Xiaon. Chapter 454. Dini hari berikutnya, Bai Xiaon bergegas ke geladak utama. Beberapa hari terakhir, ia menjadi sepenuhnya terlibat dalam membantu Zhao Tianjiao mengejar Chen Yueshan. Dia sangat senang dalam arti pencapaian yang diberikan padanya, dan untuk pelindung daunnya, mereka juga bagian dari seluruh upaya, jadi tanpa sedikit rasa ingin tahu mereka juga menuju ke geladak untuk melihat bagaimana acara akan dimainkan di luar. Saat itu masih pagi, dan hari itu agak badai. Ombak emas besar kadang-kadang akan membanting ke kapal, mengirimkan air emas menyemprot ke geladak. Air Heavenspan laut bisa sangat berbahaya bagi pembudidaya biasa, tetapi top dipilih bisa bertahan lama. Para bintang seperti Zhao Tianjiao tidak akan dirugikan dalam waktu singkat. Sedikit air memercik pada orang seperti dia tidak akan merusak kulitnya sama sekali, dan dia tidak akan benar-benar terluka kecuali dia tenggelam dalam air itu sendiri. Waktu terus berlalu, dan tak lama kemudian sudah siang. Saat Bai Xiaon menunggu, angin dan ombak mulai mereda. Tidak ada awan yang terlihat di langit. Bai Xiaon baru saja mulai gelisah, dan bahkan berpikir untuk mengubah rencananya, ketika Zhao Tianjiao akhirnya muncul. Dia memandang Bai Xiaon dan tersenyum, tetapi kemudian memasang ekspresi serius saat dia berjalan dengan percaya diri ke suatu tempat di geladak di mana ombak memercik dengan sangat kuat. Berdiri di sana, dia melihat kembali ke arah dek 2. Tepat ketika Bai Xiaon hendak mengirimkan beberapa pengingat kepada Zhao Tianjiao, Chen Yueshan muncul di dek 2, berjalan bersama, sedikit kerutan di wajahnya. Rupanya, dia agak kecewa karena tidak melihat Zhao Tianjiao di koridor seperti biasanya. Begitu dia muncul ke tempat terbuka dan menuju ke geladak utama, dia melihat Zhao Tianjiao berdiri di sana di haluan kapal, matanya menyala dengan semangat. Seketika, tatapan mereka terkunci. Pada titik ini, bahkan Bai Xiaon bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda antara Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan. Jangan lewatkan kesempatan ini, gumamnya, merasa terguncang. Jika Zhao Tianjiao tidak menyerang saat setrikanya panas, maka semua pekerjaan mereka sejauh ini akan sia-sia. Mereka mungkin dapat melanjutkan dengan rencana lain di masa depan, tetapi mereka tidak akan pernah dapat memulihkan momentum asli mereka.
Yang paling parah adalah karena ketenangan angin dan ombak yang tiba-tiba, tidak ada samudera yang menyebar, yang menyebabkan hati Bai Xiaon mulai berdegup kencang. Dia bukan satu-satunya yang gugup. Kecemasan Zhao Tianjiao juga meningkat. Melihat bahwa kesempatan akan menyelinap melalui jari-jari mereka, Bai Xiaon mengertakkan gigi dan kemudian memanfaatkan kekuatan basis kultivasi penuh dari kor emasnya, serta teknik hidup abadi-abadi dan ki darah, untuk memanggil pedang darah yang sangat besar. Secara bersamaan, dia melompat bergerak, menembak ke arah Zhao Tianjiao dengan kecepatan tinggi. Bahkan ketika dia terbang di udara, pedang darah itu muncul, dan dia meraihnya, berayun ke arah air di luar kapal. Bahkan tidak berpikir untuk mencoba melarikan diri, kamu ikan tua yang aneh. Pedang darahnya menjerit di udara, menembus ke dalam air laut dan, didukung oleh kekuatan penuh kekuatan Bai Xiaon, menyebabkan gelombang besar membengkak. Saat ombak menabrak sisi kapal, itu berubah menjadi tetesan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya menabrak Bai Xiaon, sementara yang lain membasahi Zhao Tianjiao. Zhao Tianjiao sudah mengenakan pakaian yang agak tipis, dan sekarang mereka dibasahi dengan air laut, mereka menjadi hampir sepenuhnya tembus cahaya. Selain itu, mereka menempel di kulitnya, memperlihatkan fisiknya yang sempurna dan otot-otot yang menggembung kepada semua orang yang berkumpul di Geladak. Sinar matahari yang berkilauan yang jatuh dari atas membuat Zhao Tianjiao tampak seperti terbuat dari emas. Pemandangan yang mengejutkan dibuat lebih unik karena fakta bahwa Bai Xiaon juga telah direndam. Bai Xiaon agak kurus, tapi tampan, dan mengingat bahwa matahari juga menyinari dirinya, itu membuatnya tampak seperti abadi. Saat dia memalingkan kepalanya, rambutnya terayun di udara, membuatnya terlihat benar-benar luar biasa. Meskipun dia dan Zhao Tianjiao tampak sangat berbeda, keduanya adalah tipe yang banyak ditumbuhkan oleh para pembudidaya wanita, dan pada kenyataannya, semua wanita muda di Geladak menatap mereka. Jantung Chen Yueshan mulai berdetak kencang ketika dia melihat Zhao Tianjiao naik turun, wajahnya memerah. Beberapa pembudidaya lain yang hadir sedang menatap Bai Xiaon, rasa ingin tahu muncul di hati mereka. Tidak hanya Bai Xiaon terlihat hampir di dunia lain, tetapi fakta bahwa serangan yang didukung oleh basis budidaya core formationnya sudah cukup kuat untuk menyebabkan gelombang naik di permukaan laut Heavenspan menunjukkan betapa hebatnya kecakapan pertempuran yang dimilikinya. Tiba-tiba, orang mengingat pertarungan antara Bai Xiaon dan patung Gongsun Waner, dan ekspresi serius muncul di wajah mereka. Kegairahan melonjak dalam hati Zhao Tianjiao ketika dia melihat Chen Yueshan menatapnya, dan memperhatikan rona merah di pipinya. Sebelum bertemu Bai Xiaon, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan saat ini, dia dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terbatas sehingga dia merasa seolah-olah tidak punya pilihan selain memberikan suara untuk itu. Namun, saat itulah Bai Xiaon menangkapnya. Kamu harus berhenti saat kamu berada di depan, desis. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Jangan menjadi tidak sabar. Zhao Tianjiao mengangguk, dan mereka berdua dengan cepat berbalik untuk pergi. Banyak mata mengikuti mereka ketika mereka berjalan pergi, dan banyak hati terguncang pada kesadaran bahwa Bai Xiaon dan Zhao Tianjiao tampaknya cukup dekat satu sama lain. Banyak orang ingin berteman dengan tetua brother Zhao, tetapi dia terlalu tinggi. Kamu tidak bisa dekat dengannya. Bagaimana Bai Xiaon melakukannya? Plus, kamu bisa tahu dari raut wajahnya bahwa tetua brother Zhao benar-benar mempercayai Bai Xiaon. Bahkan ketika percakapan bergumam terjadi, Bai Xiaon menyeret Zhao Tianjiao kembali ke kabinnya. Setelah berganti pakaian, mereka duduk berhadapan untuk berunding. Zhao Tianjiao penuh dengan kegembiraan, peristiwa beberapa hari terakhir terlalu istimewa dan penting baginya untuk mempertahankan ketenangannya. Xiaon, pada titik ini aku benar-benar yakin bahwa saudari junior Yueshan tertarik padaku, dan bukan hanya secara acuh tak acuh juga. Jadi, apa langkah selanjutnya? Ekspresi matanya saat dia menghadapi Bai Xiaon adalah salah satu dari ketulusan dan antisipasi. Jangan khawatir, Bai Xiaon berkata dengan senyum percaya diri, aku akan mengurus semuanya. Kemudian ekspresinya berubah muram. Membuatnya tertarik kepada kamu hanyalah langkah pertama. Kami pasti akan membuatnya jatuh cinta dengan kamu juga. Namun, jangan terlalu percaya diri. Awal yang baik tidak selalu menjamin hasil yang sempurna. Ada banyak hal penting yang harus dilakukan, dan kamu masih harus menempuh jalan panjang untuk mencapai tujuan. Apakah kamu siap untuk itu, kakak Zhao? Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, Xiaon. Kata Zhao Tianjiao, tampak sama muramnya. Bai Xiaon mengangguk puas. Ingat apa yang aku katakan tentang rasa aman. Itu hal terpenting yang harus dipikirkan saat ini. Kamu harus memastikan bahwa kamu memberikan rasa aman kepada tetua Yueshan. Ketika dia dalam bahaya,
Kamu harus mendorong diri sendiri dengan cara yang membahayakan, mungkin bahkan terluka, untuk membuatnya tetap aman. Zhao Tianjiao mengerutkan kening, rasa aman. Mengingat basis dan status kultivasi junior saudari Yueshan, tidak banyak di kapal ini yang bisa membuatnya merasa tidak aman. Tampaknya marah bahwa Zhao Tianjiao tidak memenuhi harapan, Bai Xiaon menampar meja dan berkata, tidak banyak yang bisa membuatnya merasa tidak aman. Apakah kamu lupa tentang hal yang najis itu? Dengar, kamu dapat secara diam-diam membuat formasi mantra di luar pintu kabin tetua Yueshan. Lalu ketika benda najis itu muncul lagi, ia akan terjebak, dan kamu bisa menjadi orang pertama yang melompat keluar dan menyerangnya. Tidak hanya itu akan menunjukkan betapa perkasa kamu, tetapi juga akan menunjukkan bahwa kamu akan selalu ada di sana untuk melindungi tetua Sister Yueshan. Dengan kamu di sana, dia pasti akan memiliki rasa aman. Zhao Tianjiao tampaknya tidak terlalu terkesan dengan rencana ini. Aku bisa dengan mudah mengatur formasi Mantera, tapi aku tidak bisa mengendalikan ketika benda najis muncul. Apa yang terjadi jika tidak pernah kembali, atau tidak pernah mendekati kabin Suster Yueshan? Bai Xiaon merasakan sakit kepala datang. Baru-baru ini, dia datang untuk menemukan bahwa meskipun Zhao Tianjiao dingin dan bangga, dia tidak terlalu fleksibel, dan selalu cenderung memikirkan hal-hal satu arah. Ayo, jangan bodoh, katanya. Kamu orang nomor satu yang dipilih di sekte, kan? Tidak memberitahu aku bahwa kamu tidak memiliki orang kepercayaan. Suruh orang kepercayaanmu berpakaian seperti benda yang najis. Kemudian kamu muncul, seorang satria tak terkalahkan dalam baju besi yang bersinar di sana untuk menyelamatkan sang putri. Juga, lanjutnya, kamu perlu mengingat hal yang benar untuk dikatakan pada saat kritis. Kamu berkata, saudari junior Yueshan, selama aku ada di sini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak rambut di kepala kamu. Zhao Tianjiao berpikir itu terdengar agak klise, dan awalnya ragu-ragu. Namun, mengingat seberapa besar dia mempercaya rasa penilaian Bai Xiaon, dia akhirnya mengangguk. Menghasilkan slip giok, ia mengirim pesan untuk memanggil pengikutnya. Tak lama, 8 pengikutnya muncul di kabin Bai Xiaon, satu demi satu. Mereka semua saling berpegangan tangan dan membungkuk pada Bai Xiaon dan Zhao Tianjiao, ekspresi sangat menghormati wajah mereka saat mereka bertanya-tanya mengapa mereka dipanggil. Xiaon, mana yang menurut kamu akan melakukan yang terbaik? Tanya Zhao Tianjiao. Bai Xiaon memandang kelompok itu. Akhirnya, matanya tertuju pada dua penggarap dari Hall of Devil Slayers di Sky Quarter Rainbow, yang sama yang telah menyinggung perasaannya belum lama ini. Bahkan ketika mereka menggigil, dia berkata, kedua saudara junior ini terlihat akrab, bagaimana dengan mereka? Kedua pengikut sudah memiliki perasaan buruk tentang apa yang akan terjadi. Chapter 455. Melihat bahwa Bai Xiaon sudah membuat pilihannya, Zhao Tianjiao memecat yang lain, lalu berbalik untuk melihat dua yang telah dipilih. Ini adalah salah satu hal terpenting dalam seluruh hidupku, katanya kepada mereka, dan itu semua tergantung pada kalian berdua. Kedua pembudidaya segera menjadi gugup, dan pada saat yang sama, merasakan firasat buruk tentang apa yang akan terjadi. Mereka bertukar pandangan sekilas, tetapi mengetahui bahwa mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini, mereka berdua mengangguk dan bertanya apa yang seharusnya mereka lakukan. Setelah Zhao Tianjiao menjelaskan semuanya, mata para pengikut menjadi kosong karena terkejut. Setelah mendengar bahwa mereka berpakaian seperti penjahat dan kemudian membiarkan Zhao Tianjiao memukuli mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi menggerutu dalam hati tentang bagaimana Bai Xiaon merawat dendamnya. Bagaimana dia masih tertarik membalas dendam atas peristiwa kecil sejak dulu. Namun, Zhao Tianjiao jelas sangat serius tentang masalah ini, dan mereka adalah pengikutnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain setuju. Menggenggam tangan, Zhao Tianjiao membungkuk dan berkata, jangan khawatir. Ketika aku menyerang kamu, itu akan terlihat sangat sengit, tetapi aku tidak akan memukul kamu dengan keras. Kamu akan punya banyak waktu untuk melarikan diri. Kedua pengikut mengertakkan gigi saat mereka melirik diam-diam ke Bai Xiaon. Pada titik ini, mereka berdua bertekad untuk tidak lagi melakukan apapun untuk memprovokasi dia, benar-benar menakutkan bagaimana dia tidak pernah membiarkan apapun pergi, dan melampiaskan dendamnya dengan cara yang paling rumit. Bai Xiaon berdiri di samping, semua tersenyum. Dalam hati, dia mendengus dingin. Kebenarannya adalah bahwa dia benar-benar telah menyimpan dendam itu, dan ketika dia berpikir tentang bagaimana salah satu dari para pembudidaya ini meminta 1 juta poin jasa untuk membantunya, dan yang lain mengatakan kepadanya untuk menunggu selama 5 tahun, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Setelah membahas rencana itu beberapa kali, kedua pengikut itu pergi dengan sedih. Adapun Zhao Tianjiao, dia dipenuhi dengan antisipasi.
Menurut Bai Xiaon, mereka tidak bisa menunda sama sekali dan akan melaksanakan rencana itu malam itu juga. Setelah sukses, Zhao Tianjiao akan membuat kemajuan yang signifikan dalam mendekati Chen Yueshan. Itu pasti akan berhasil. Zhao Tianjiao berkata pada dirinya sendiri saat dia pergi untuk bersiap-siap. Saat langit menjadi gelap di luar, Zhao Tianjiao menyiapkan serangkaian formasi mantra di luar kabin Chen Yueshan, menggunakan semua kekuatan basis budidayanya untuk melakukannya. Mengingat betapa dia benar-benar mencintai Chen Yueshan, tidak masalah bahwa ini semua adalah bagian dari tindakan, dia sangat teliti dalam bagaimana dia mengatur formasi mantra, tidak menahan apapun. Dia bahkan menggunakan beberapa bahan khusus untuk membuat formasi mantra yang sangat efektif melawan entitas roh ilusi. Tak lama, itu adalah malam yang mati. Master God Diviner dan pelindung Dao lainnya ingin ikut menonton, tetapi memiliki begitu banyak orang yang hadir akan menarik terlalu banyak perhatian, jadi satu-satunya yang dibawa Zhao Tianjiao ke Deck 2 adalah Bai Xiaon. Aku harus berada di sini, kata Bai Xiaon pelan. Itu satu-satunya cara bagiku untuk mengarahkan hal-hal dengan benar. Malam ini terlalu penting untuk membiarkan segala sesuatunya menjadi kebetulan. Zhao Tianjiao sepenuhnya yakin. Tanpa Bai Xiaon di sini, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dia memimpin Bai Xiaon ke sudut dengan sudut pandang yang jelas dari seluruh koridor, dan kemudian menggunakan perangkat magis tingkat Deva untuk menyelimutinya. Akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan berdiri di sana untuk menunggu fase rencana selanjutnya. Waktu berlalu, dan mereka berdua tetap di tempat, tidak berbicara. Saat momen berlalu, Zhao Tianjiao menjadi lebih gugup, seperti halnya Bai Xiaon. Tentu saja, Bai Xiaon gugup melihat rencananya yang ditulis dengan cermat menjadi hidup. Waktunya telah tiba bagi cinta Saint Bai Xiaon untuk bersinar. Gumamnya pada dirinya sendiri, mata berkilauan. Mereka menunggu dalam diam untuk waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Setelah itu dua sosok bayangan tiba-tiba muncul, mengenakan jubah hitam tebal dengan kerudung tebal yang menutupi wajah mereka. Kabut samar mengelilingi mereka, membuat mereka hampir seperti makhluk roh ilusi. Tentu saja, ini adalah dua pengikut Zhao Tianjiao, dan mengingat wajah mereka tertutup, mustahil untuk melihat tampang pahit pada mereka. Sambil menggertakkan gigi, mereka dengan kecepatan penuh menuju kabin Chen Yueshan. Saat mereka mendekat, mereka melakukan seperti yang diperintahkan oleh Bai Xiaon, dan mengeluarkan suara menjerit aneh yang bergema ke segala arah. Bagian selanjutnya dari rencana itu adalah agar Zhao Tianjiao melompat dengan raungan, sepertinya dia akan bertarung sampai mati daripada membiarkan Chen Yueshan terluka. Tapi kemudian, bahkan ketika dua pengikut mulai menjerit, dan Zhao Tianjiao tegang dalam persiapan untuk mengambil tindakan, ekspresinya berubah menjadi salah satu kemarahan. Ada pergantian kejadian yang tidak terduga. Tiba-tiba, pintu kabin Chen Yueshan ditendang dengan keras dari dalam. Kemudian, Chen Yueshan sendiri muncul, matanya berkedip dengan cahaya hijau kebiruan saat dia berubah menjadi serangkaian gambar. Tangan kanan berkedip dengan gerakan mantra, dia mengirim angin kencang ke salah satu dari dua pengikut Zhao Tianjiao. Darah menyembur keluar dari mulut pemuda itu, dan dia terhuyung mundur seolah-olah dia telah tertabrak gunung. Pada saat yang sama, Chen Yueshan mendengus dingin dan mengambil langkah maju untuk tampil di depan yang lain dari dua pengikut. Mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan, dia melepaskan pukulan kuat dan bahkan agak jantan. Suara retak mencapai telinga Bai Xiaon, yang matanya membelalak ketika dia menyaksikan dua pembudidaya dipukul mundur oleh kekuatan mengejutkan dari tubuh kedagingan Chen Yueshan, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Terengah-engah, dia berkata, ini. Zhao Tianjiao sama-sama dipukul bisu, banyak hal tidak berjalan sesuai rencana Bai Xiaon, dan pada saat ini, dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mata Chen Yueshan berkedip-kedip dengan niat membunuh, dia memiliki basis kultivasi yang mendalam, dan meskipun dia berpura-pura tidak terlalu memperhatikan kematian Jifang, kebenarannya adalah sejak saat itu, dia sangat waspada. Zhao Tianjiao mampu mendekati pondoknya tanpa terdeteksi karena basis kultivasinya yang luar biasa, tetapi begitu kedua pengikutnya mendekat, dia memperhatikan mereka. Dua pengikut Zhao Tianjiao sudah dibasahi dengan darah, dan meneteskan begitu banyak air mata kesedihan sehingga mereka bisa membentuk laut Heavenspan baru. Dari apa yang mereka berdua tahu, jika pertarungan berlangsung lebih lama, mereka berdua akan terbunuh. Karena itu, bahkan ketika Chen Yueshan hendak menekan serangan, mereka berdua melemparkan tudung belakang mereka untuk mengungkapkan wajah mereka. Tetua Sister, dengarkan aku. Jangan pukul aku, kakak perempuan. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari bibir mereka, mereka tidak bisa menahan untuk melihat ke arah Zhao Tianjiao, yang berdiri di sana dengan rahangnya ternganga.
Ratapan yang bersinar di mata para pengikut tidak mungkin lebih jelas. Kamu bilang itu hanya sandiwara. Kamu mengatakan itu hanya akan menjadi pukulan palsu. Kamu bilang kami akan punya banyak waktu untuk melarikan diri. Mata berkedip, Chen Yueshan mendengus dan melihat ke arah Zhao Tianjiao. Butir-butir keringat mengalir di dahi Zhao Tianjiao, dan jantungnya berdebar kencang karena khawatir. Tanpa memikirkannya, dia berbalik untuk melihat tempat Bai Xiaon bersembunyi di balik jubah tembus pandang. Jantung Bai Xiaon juga berdebar kencang, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa tetua yang kelihatannya lembut dan lembut, Suster Yueshan, yang begitu sering memerah ketika melihat Zhao Tianjiao, akan sangat kejam dan sangat ganas. Yang paling menegangkan dari semua adalah pikiran tentang apa yang akan terjadi jika Chen Yueshan mengetahui bahwa dia telah mengarahkan Zhao Tianjiao dalam upayanya untuk merayunya. Apakah dia akan marah dan melampiaskan emosinya yang meledak pada dirinya? Mempertahankan dirinya, Zhao Tianjiao berkata, "Junior Sister, Namun, sebelum dia bisa melanjutkan dengan penjelasan apapun, jeritan mengerikan berdengung keluar dari dek 3, teriakan yang dipenuhi dengan teror yang paling hebat dan ketakutan yang tak terlukiskan. Semua orang yang mendengarnya langsung terguncang. Wajah Bai Xiaon jatuh, murid-murid Zhao Tianjiao mengerut, dan Chen Yueshan tampak sama seriusnya. Dua pengikut Zhao Tianjiao tersentak. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, sosok putih dan bayangan terbang dari dek 3 ke dek 2. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, tetapi memiliki aura yang membeku yang menyebar ke segala arah, menyebabkan es menumpuk di atas segalanya, dan menyebabkan jiwa semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka mungkin berubah menjadi es. Pada malam ini juga, hal yang najis, memilih untuk kembali. Begitu bayangan putih itu muncul, Zhao Tianjiao, sebagai orang dengan basis kultivasi tertinggi di antara kelompok, dengan cepat mengambil tindakan. Dia tidak bertindak dengan cara heroik seperti yang diminta Bai Xiaon, tetapi sebaliknya, suram tak terukur. Aura pembunuh meledak darinya, membuatnya terlihat seperti dewa kematian saat ia berjalan menuju bayangan putih. Suara gemuruh bergema saat Zhao Tianjiao menyerang dengan kekuatan luar biasa. Baut petir muncul, masing-masing berdentum dengan kekuatan luar biasa. Baut petir seperti itu akan menyebabkan bahkan para pembudidaya Nas Chen Soul berkerut, dan ketika mereka bertemu orang Zhao Tianjiao, mereka mengeluarkan kekuatan yang menggetarkan dan menggetarkan bumi. Sebelum bayangan putih bisa mencapai Chen Yueshan, Zhao Tianjiao menghantamnya, menyebabkan ledakan besar bergema. Bai Xiaon tersentak. Dia telah menyadari bahwa Zhao Tianjiao cukup kuat untuk membunuh para ahli jiwa yang baru lahir, tetapi untuk melihatnya beraksi secara pribadi adalah pengalaman yang sangat berbeda. Kakak Zhao, aku tidak percaya kamu begitu kuat. Chapter 456. Bahkan ketika Bai Xiaon menoleh, Zhao Tianjiao melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, melakukan mantra dua tangan yang menyebabkan petir yang tak terhitung jumlahnya menyatu di telapak tangannya dalam bentuk sepasang bola selebar 1 meter. Meskipun kilat dimulai sebagai perak, dalam sekejap mata, itu berubah menjadi keemasan, dan kemudian menembak langsung ke arah bayangan putih. Hancurkan! Teriak Zhao Tianjiao, energinya melonjak sedemikian rupa sehingga Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemandangan itu. Begitu badas. Pikir Bai Xiaon, benar-benar terguncang. Bola-bola petir yang menyilaukan itu sangat terang, dan berdenyut dengan kekuatan yang menakutkan yang sangat menakjubkan. Bayangan putih itu sulit untuk dilihat dengan jelas, seolah-olah itu bahkan bukan jasmani, melainkan sebuah gumpalan cahaya. Tapi tiba-tiba, itu berputar dan terdistorsi, berubah menjadi tangan putih yang melesat ke arah Zhao Tianjiao dengan kecepatan luar biasa. Suara gemuruh yang kuat bergema keluar ke kegelapan malam, mengisi seluruh kapal, saat Bai Xiaon menyadari bahwa tujuan Zhao Tianjiao sebenarnya adalah untuk membangkitkan semua orang di dalamnya. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak orang untuk datang dan bergabung dalam pertarungan, mereka dapat mengumpulkan kekuatan mereka untuk membasmi bayangan putih untuk selamanya. Namun, Zhao Tianjiao telah meremehkan kekuatan bayangan putih. Ketika tangan besar itu bersentuhan dengan bola-bola petir, ledakan besar terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Zhao Tianjiao ketika bola-bola petirnya runtuh berkeping-keping. Bai Xiaon belum pernah melihat kilat dihancurkan seperti ini sebelumnya, itu berubah menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di segala arah, disertai dengan suara derai ketipak saat menghantam dinding koridor. Bayangan putih itu kuat, tetapi masih terguncang oleh serangan kekuatan penuh Zhao Tianjiao, yang mendorongnya mundur beberapa meter, dan bahkan membuatnya sedikit redup. Tapi kemudian, itu menggigil, terbagi menjadi 9 bagian yang berbeda yang semuanya mengarah ke Zhao Tianjiao, tampaknya berniat memiliki atau memakannya.
Bersamaan dengan itu, dingin yang dingin menyebar dari bayangan yang tampaknya mampu membekukan jiwa. Ketika Chen Yueshan melihat bahaya yang dialami Zhao Tianjiao, wajahnya jatuh, dan dia melompat maju, tangan kanannya mengepal menjadi kepalan tangan yang meroket ke arah bayangan putih yang masuk. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya terlintas dalam gerakan mantra, menyebabkan semburan cahaya bulan berkumpul di sekelilingnya, menyatu menjadi gambar bulan purnama. Cahaya aneh mengalir keluar dari bulan yang, di bawah arahan gerakan mantra lainnya, mengalir ke Chen Yueshan sendiri saat dia menembak ke arah bayangan putih. Yang mengejutkan, ketika dia lewat, kekuatan waktu meletus, seolah-olah cahaya bulan itu sendiri menyebabkan semua yang disentuhnya menua. Mata Zhao Tianjiao terbakar amarah di saat kritis yang berbahaya ini. Mengambil napas dalam-dalam, dia tiba-tiba mendorong tangannya di depannya, menyebabkan petir bergema ketika serangkaian bola emas mulai terbentuk di sekelilingnya. Namun, hal-hal belum berakhir. Dua pengikut Zhao Tianjiao juga bergabung dalam pertarungan, menggertakkan gigi mereka saat mereka dengan berani melompat ke arah bayangan putih yang tampaknya ilusi. Saat semua orang bergabung dalam pertempuran, Bai Xiaon mengertakkan gigi ke samping. Dia tahu bahwa, mengingat semua orang bekerja bersama, jika dia tidak bergabung, dia tidak akan pernah memiliki wajah untuk muncul di depan Zhao Tianjiao dan yang lainnya di kemudian hari. Menderu, dia muncul dari jubah tembus pandangnya dan menyerbu menuju bayang-bayang putih. Dalam kecemasannya, Bai Xiaon tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya mengapa tidak ada orang lain yang muncul untuk membantu. Namun, kebenarannya adalah bahwa sejak saat bayangan putih muncul sampai sekarang, hanya sekitar 10 napas waktu telah berlalu. Bahkan ketika semua orang bergabung, 9 bayangan putih terpisah yang baru saja bergerak berubah arah. Dua dari mereka menembak ke arah pengikut Zhao Tianjiao, dua menuju Chen Yueshan, dua menuju Bai Xiaon, dan tiga lainnya melanjutkan menuju Zhao Tianjiao. Lebih banyak suara gemuruh bergema. Bayangan putih menghantam dua pengikut, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka ketika mereka terhuyung mundur, gemetar. Bukan saja bibir mereka berubah ungu, tetapi rambut di seluruh tubuh mereka memutih. Namun, apa yang paling mengejutkan dari semua untuk Bai Xiaon adalah bahwa mata mereka menjadi kosong, seolah-olah jiwa mereka berkedip-kedip di ambang dipadamkan. Chen Yueshan juga memperhatikan itu, dan berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, Moon Time Disk-nya menabrak dua bayang-bayang putih, menyebabkan booming berdering, dan meninggalkan Chen Yueshan bergidik di tempat. Celah bahkan menyebar di lantai di bawah kakinya. Pada saat yang sama, banyak paku es yang dingin muncul di sekelilingnya, menghalangi jalannya dan membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia berteriak, "Hati-hati, tetua Brother Zhao. Ini serangan jiwa." Bersamaan dengan itu, ia melakukan banyak gerakan mantra dan menekan jarinya pada berbagai titik akupuntur untuk mencegah luka-lukanya memburuk. Adapun Bai Xiaon, dia mendekat pada dua bayangan putih, melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya untuk melepaskan mantra Frigid Skull Will Evolving. Seketika, kekuatan master yang dingin menyebar ke segala arah, dia bertarung dingin dengan dingin. Saat suara gemuruh menyebar, Bai Xiaon bergetar tampak. Dia saat ini dalam tahap akhir Gold Core, membuat ki dinginnya sangat mengejutkan. Pada titik ini, ia bahkan dapat menyebabkan es menumpuk di atas air sungai Heavenspan. Namun, dinginnya es yang digunakan oleh bayang-bayang putih berbeda dari miliknya sendiri, dan juga berbeda dari tipe yang dia ingat menggunakan patung Gong Sun Wan. Ini adalah jenis kedinginan yang dapat menyebabkan jiwa jatuh tertidur lelap. Itu benar-benar serangan jiwa. Wajah Bai Xiaon jatuh saat dia merasakan ki dingin menuangkan ke dalam dirinya dan bergegas menuju kepalanya. Pada saat krisis itu, dia mengeluarkan raungan yang kuat, secara bersamaan menggambar pada teknik hidup selamanya yang abadi saat dia mengangkat kaki kirinya ke atas dan kemudian membantingnya ke tanah. Apa yang dia keluarkan bukanlah kekuatan tubuh kedagingan yang luar biasa, melainkan heks kematian. Selain itu, ia tidak menggunakan heks kematian pada lawannya, melainkan dirinya sendiri. Suara retakan bergema saat keretakan menyebar di permukaan kulitnya, tampaknya datang dari bagian dalam tubuhnya keluar. Dalam sekejap mata, mereka telah benar-benar menutupinya, dan juga mencegah ki dingin dari menyerang jiwanya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Bai Xiaon benar-benar tidak punya waktu untuk bereaksi, semua yang dia lakukan berasal dari insting saja, bahkan penggunaan heks abadi. Naluri pertempuran adalah sesuatu yang Bai Xiaon pelajari tentang kembali di pegunungan Luochen. Mungkin karena terornya mengenai kematian, atau obsesinya yang kuat untuk dapat hidup selamanya, tetapi bagaimanapun juga, pada saat-saat krisis seperti ini, nalurinya lebih tepat daripada sebelumnya.
Seiring efek dari unding heksnya menyebar, Bai Xiaon menemukan bahwa ki dingin yang menyerang diblokir di luar dirinya, dan apa yang ada di dalam dirinya sedang dipaksa keluar. Bahkan ketika Bai Xiaon menghela nafas lega, wajahnya tiba-tiba bergerak ketika dia melihat ke arah Zhao Tianjiao, yang saat ini sedang diserang oleh 3 bayangan putih. Bayangan dengan mudah menghancurkan semua bidang petir yang dilepaskan oleh Zhao Tianjiao, dan kemudian membentuk bersama menjadi pedang putih yang menusuk dahinya. Wajah Zhao Tianjiao jatuh ketika, pada saat yang sama, tanah di bawah kakinya mulai membeku. Pada saat yang paling berbahaya, Bai Xiaon membuka Yaven Span Dharma Eye, menyebabkan kekuatan kontrol meledak ke arah pedang terbang. Berhenti di sana, dia berteriak ketika cahaya violet mengalir keluar dari mata ketiganya, didukung oleh basis budidaya tahap akhir Gold Core-nya. Cahaya kemudian melilit pedang putih, yang terhenti tepat di depan Zhao Tianjiao. Jeda kecil itu adalah peluang yang dibutuhkan Zhao Tianjiao. Sebelumnya, dia yakin bahwa dia tidak akan bisa menghindari pukulan itu, dan telah merencanakan untuk membiarkan pedang menusuk dahinya, dan kemudian mengambil keuntungan dari saat lawannya menyerang jiwanya untuk menggunakan beberapa metode lain untuk melawan kembali. Meskipun dia yakin bisa berhasil, itu masih akan menjadi langkah berbahaya. Tapi sekarang Bai Xiaon membantunya, tanpa ragu sedikit pun dia mengambil tindakan, menyebabkan matanya menjadi sepenuhnya digantikan oleh kilatan emas yang berkelap-kelip. Ledakan petir. Dia meraung. Petir yang menyilaukan langsung muncul dari matanya, menyebar ke segala arah. Pedang putih itu langsung mulai hancur berkeping-keping. Kemudian mundur, dan semua bayangan putih lainnya terbang ke arahnya, mengambil bentuk manusia yang tampak menatap Zhao Tianjiao dan kemudian Bai Xiaon sebelum menghilang. Sepertinya itu bisa datang dan pergi sesuka hati. Chapter 457. Setelah bayangan putih menghilang, 2 pengikut Zhao Tianjiao batuk lebih banyak darah. Namun, karena sumber ki dingin itu hilang, mereka akhirnya bisa menekannya, meninggalkan mereka yang berwajah pucat seperti kematian dan melihat sekeliling dengan ketakutan yang masih ada. Keduanya merasa diliputi kesedihan karena betapa sialnya mereka. Pertama, mereka diserang oleh Chen Yueshan, hanya untuk dikejutkan oleh makhluk roh yang sebenarnya, di mana mereka hampir kehilangan nyawa mereka. Tentu saja, alasan untuk itu semua adalah Bai Xiaon, dan pada saat ini, mereka bersumpah lagi pada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak akan pernah melakukan apapun untuk memprovokasi dia. Dan faktanya, mereka sudah mencoba memikirkan cara untuk menjilatnya. Lagi pula, jika mereka terhanyut dalam badai otak tiba-tiba Bai Xiaon, mereka mungkin akan terbunuh sebelum mereka bahkan sampai ke Wildlands. Adapun Chen Yueshan, setelah melihat sekeliling untuk memastikan bahwa bayangan putih itu hilang, dan lonjakan es di sekitarnya memudar, dia mengalihkan perhatiannya ke Zhao Tianjiao. Zhao Tianjiao berkeringat dan terengah-engah. Sejak mencapai tahap pertengahan Gold Core, jarang baginya untuk bertemu siapapun yang cocok untuknya dalam pertarungan. Dan kemudian dia mencapai lingkaran besar panggung Gold Core. Setelah itu satu-satunya lawan yang bisa menyebabkan masalah baginya adalah para ahli jiwa Naschen. Karena itu, dia menjadi cukup percaya diri dengan kemampuannya. Tetapi saat ini, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Dari apa yang dia tahu, kekuatan basis kultivasi yang dilepaskan oleh bayangan putih itu jelas kurang dari tahap Naschen Soul. Itu memiliki kecakapan bertarung yang sebanding dengan lingkaran besar formasi inti. Namun itu begitu hebat sehingga bahkan para ahli Naschen Soul tidak bisa menandingi itu. Bernafas dalam-dalam, Zhao Tianjiao melihat sekeliling area dan menyadari bahwa, sampai titik ini, mereka masih sendirian. Tidak ada yang datang untuk menyelidiki suara pertempuran. Rupanya, bayangan putih itu telah menyegel seluruh area tepat sebelum pertempuran pecah. Sekarang, setelah bayangan itu hilang, segel itu telah dilepas. Saat Zhao Tianjiao mengendalikan napasnya, dia bersiap untuk melacak bayangan putih. Adapun Chen Yueshan, dia pindah untuk mengikuti. Dari samping, Bai Xiaon menyeka keringat dari alisnya dan merenungkan bagaimana dia bersedia bekerja keras untuk Zhao Tianjiao, ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa Zhao Tianjiao sepertinya ingin mengejar bayangan. Bai Xiaon segera berdeham dengan keras. Ketika Zhao Tianjiao tidak memperhatikan, kemarahan Bai Xiaon melonjak, dan dia berdeham semakin keras. Untungnya, Zhao Tianjiao belum mencapai titik yang sepenuhnya di luar harapan. Setelah mendengar Bai Xiaon berdehem, dia berhenti di tempat, tiba-tiba teringat bahwa tujuan misi malam ini bukanlah entitas roh, melainkan, untuk memastikan bahwa Chen Yueshan merasakan rasa aman. Tiba-tiba, hatinya membengkak dengan rasa terima kasih atas semua bantuan yang diberikan Bai Xiaon padanya. Meliriknya, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa Bai Xiaon benar-benar teman sejati.
Menempatkan ekspresi muram di wajahnya, dia meninggalkan pikiran untuk mengejar bayangan putih, dan bukannya mengulurkan lengannya untuk mencegah Chen Yueshan melanjutkan lebih jauh. Suster Junior Yueshan, katanya dengan tenang, tidak perlu mengejarnya. Karena entitas roh memutuskan untuk melarikan diri, aku ragu itu bisa dilacak dalam waktu dekat. Jika kita lari ke malam, itu bisa dengan mudah memotong kita satu persatu. Kalau saja ayah kembali. Kata Chen Yueshan melalui gigi terkatup, ketakutan dan kemarahan terlihat di matanya. Maka roh terkutuk itu pasti akan hancur dalam tubuh dan jiwa. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang kehebatan pertempurannya sendiri, jika dia sendirian sekarang, dia tidak akan cocok dengan bayangan putih. Tanpa Zhao Tianjiao di sana, dia mungkin akan bernasib sama seperti Ji Fang. Pikiran tentang kematian mengerikan Ji Fang membuat hati Chen Yueshan berdebar ketakutan. Terima kasih banyak, kakak Zhao, katanya lembut. Jantung Zhao Tianjiao melonjak karena kegembiraan, tetapi dia tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Beralih ke Chen Yueshan, dia berbicara dengan suara yang dalam bahwa Bai Xiaon telah menginstruksikan dia untuk memastikan itu digabungkan dengan tampilan yang benar-benar tulus. Saudari Junior Yueshan, selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu terluka dengan cara apapun. Jelas, Zhao Tianjiao bersedia untuk berani tombak dan pedang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lautan api demi Chen Yueshan. Dia akan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan pergi melalui neraka dan air yang tinggi tanpa satu kerutan pun. Dia akan mati untuknya tanpa penyesalan. Kata-katanya, ekspresi di wajahnya, cara dia bertempur dengan gagah berani melawan bayangan putih, dan terutama ketulusan di matanya, membuatnya tampak sibuk dengan urat-urat baja dan sentimen lembut. Ketika dia menatap mata Chen Yueshan saat dia berbicara, itu seperti lava cair yang mengalir ke dalam hatinya. Chen Yueshan langsung mulai bernapas lebih cepat, dan jantungnya mulai berdegup kencang seperti bayi rusa yang ketakutan. Sensasi yang dia dapatkan dari melihat Zhao Tianjiao membuatnya hampir pusing, dan ketika dia mendengar kata-katanya berdering di telinganya, dan melihat dia berdiri di sana seperti pahlawan yang gigih, dia memikirkan kembali semua yang mereka alami sekarang, dan untuk beberapa yang tidak dikenal alasannya, tiba-tiba merasakan rasa aman yang kuat. Perlahan-lahan, wajahnya mulai memerah, dan dia menundukkan kepalanya, pikirannya kosong, seolah-olah dia bahkan tidak yakin dengan apa yang dia pikirkan. Dua pengikut Zhao Tianjiao tersentak, dan wajah mereka menjadi pucat. Meskipun mereka sudah pulih dari cedera, ketika mereka melihat ekspresi Chen Yueshan berubah, mereka tidak bisa tidak memikirkan kembali instruksi yang diberikan Bai Xiaon sebelumnya, dan tiba-tiba, dia menjadi lebih seperti dewa bagi mereka daripada sebelumnya. Aku tidak percaya itu benar-benar berhasil. Yang pertama berpikir. Surga. Pikir yang lain. Kasih sayang tetua Chen jelas telah dibangkitkan. Kedua pengikut saling bertukar pandang kaget. Zhao Tianjiao sudah menjadi liar dengan kegembiraan, dan harus berjuang untuk mengendalikan diri. Dia hampir tidak bisa menahan diri dari melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung ke langit. Sampai saat ini, semua yang telah dia lakukan sepadan, dan rasa terima kasihnya kepada Bai Xiaon tidak bisa lebih besar. Saat ini, dia ingin menjangkau dan memeluk Chen Yueshan, tetapi kemudian dia ragu-ragu, gugup tentang kenyataan bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia dengan cepat memandang Bai Xiaon. Bai Xiaon segera menghela nafas dalam hati. Bagaimana Zhao Tianjiao bisa begitu padat? Pikirnya. Bahkan pada titik ini dia masih harus bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Sakit kepala. Untuk sesaat, dia hanya menggosok dahinya dan berpikir tentang betapa dia orang yang baik. Kemudian dia menjatuhkan tangannya, dan pada saat itu, ekspresinya adalah salah satu dari kegelisahan total. Melompat ke depan menuju Zhao Tianjiao, dia tiba-tiba berteriak, "Kakak Zhao, kamu terluka. Surga. Terlihat buruk. Kakak Zhao, apakah kamu baik-baik saja?" Hampir segera, suara Bai Xiaon menusuk ke linglung Chen Yueshan, dan dia melihat dengan perhatian tertulis di wajahnya. Zhao Tianjiao menoleh ke Bai Xiaon, terkejut, dan hampir mengatakan bahwa dia tidak terluka sama sekali, ketika Bai Xiaon tiba-tiba meraih untuk mendukungnya dengan siku, dan secara bersamaan menusukkannya keras ke belakang. Zhao Tianjiao akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Membiarkan erangan sengsara, ia menyebabkan wajahnya mengeringkan darah dan kemudian berkata, "Aku sakit hati. Aku sakit hati, dan itu buruk." Dia tiba-tiba meluncur ke samping seolah-olah dia akan jatuh. Chen Yueshan agak linglung, tetapi ketika dia melihat apa yang terjadi, dia melompat maju untuk mendukung Zhao Tianjiao dengan siku yang lain. Kali ini, Zhao Tianjiao tidak bertindak sama sekali, dan berhasil jatuh ke pelukannya.
Saudari junior Yueshan, tidak masalah jika aku terluka, aku masih tidak akan meninggalkan sisimu. Aku tinggal di sini untuk melindungi kamu. Siram Chen Yueshan semakin dalam, dan jantungnya bergetar. Tidak peduli untuk memeriksa apakah dia benar-benar terluka atau tidak, dia melotot ke Bai Xiaon dan kemudian mulai memimpin Zhao Tianjiao ke arah pondoknya. Zhao Tianjiao bersandar padanya, dan saat dia melewati Bai Xiaon, menoleh dan mengedipkan mata. Pada titik ini, kekagumannya pada Bai Xiaon seperti deburan ombak laut Heavenspan, tanpa henti dan tanpa akhir. Bai Xiaon terkekeh ke dalam saat dia menyaksikan Chen Yueshan dan Zhao Tianjiao menuju kabinnya. Pada saat ini, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri sehingga dia hampir tidak tahan. Tanpa memikirkannya, dia mengangkat dagunya ke atas, melambaikan lengan bajunya, dan mengambil pose pahlawan yang kesepian. Dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaon, sudahlah. Tidak mengurangi menjadi abu hari ini. Bagaimanapun juga, itu adalah hari yang indah bagi Zhao Tianjiao. Bergerak kedua pengikut Zhao Tianjiao untuk datang, dia berbalik untuk meninggalkan dek 2. Kedua pengikut tidak berani mengabaikan gerakan Bai Xiaon dan segera mengikuti. Setelah kembali ke dek 3, yang merupakan asal dari jeritan asli yang mendahului kedatangan bayangan putih, Bai Xiaon berbaur dengan kerumunan untuk melihat apakah dia bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Segera, ia menemukan bahwa korban adalah salah satu dari 8 terpilih yang kabinnya ada di dek 3. Suasana hatinya yang bahagia dengan cepat menghilang, untuk digantikan dengan gugup. Dia dengan cepat bergegas kembali ke gubuknya sendiri, meskipun bahkan setelah menutup pintu, dia masih merasa gelisah. Semua orang yang telah mati sejauh ini berasal dari dek 3. Plus, aku benar-benar menyerang bayangan putih tadi. Bagaimana jika itu kembali untuk balas dendam? Semakin dia memikirkan situasinya, semakin dia gelisah. Chapter 458. Bai Xiaon merasa gelisah sampai larut malam, sampai akhirnya dia memanggil guru Dewa Diviner, Song Kuei, dan bahkan Chen Manyao untuk mengobrol sedikit. Akhirnya, Chen Manyao dan Song Kuei menutup mata mereka untuk bermeditasi, hanya menyisakan Dewa-Dewa Diviner dan Bai Xiaon yang terjaga untuk saling memberikan nasihat kultivasi. Setiap kali Bai Xiaon mulai membual tentang sesuatu, Tuan Dewa Diviner akan merespons dengan sangat antusias, yang membuat Bai Xiaon merasa luar biasa. Akhirnya, dia bahkan mulai menjelaskan beberapa tips dan trik yang dia pelajari dari peniru Nick Chrik. Sebelumnya, Bai Xiaon berasumsi bahwa kematian kultivator malam sebelumnya akan menyebabkan situasi lain seperti sebelumnya, di mana periode waktu yang lama berlalu sebelum tragedi melanda lagi. Namun, itu hanya malam berikutnya ketika teriakan lain merobek malam, menyebabkan Bai Xiaon hampir melompat ke udara ketakutan. Apa itu tadi, teriaknya? Master God Diviner, Song Kuei dan Chen Manyao semua khawatir, tetapi tetap pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Segera, mereka mengetahui bahwa salah satu dari lebih dari 50 yang dipilih ditugaskan untuk dek 4 telah kehabisan darah pada malam hari. Ketakutan Bai Xiaon terus meningkat. Hal-hal belum berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, kematian terus terjadi di dek 4, dan dengan frekuensi yang lebih besar. Setelah setengah bulan berlalu, jeritan malam dan kematian membuat semua petani di atas sana bergetar ketakutan. Berdasarkan tampilan mayat setelah mereka ditemukan, semua orang sampai pada kesimpulan bahwa si pembunuh memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa bahwa pembudidaya formasi inti tidak berdaya melawan. Teror mencengkeram hati semua orang di atas kapal. Adapun Bai Xiaon, dalam kecemasannya, ia mengatur formasi mantra lebih banyak dan lebih baik di dalam dan di luar kabinnya. Dia bukan satu-satunya yang melakukan itu. Tak seorang pun di D4 yang berani tidur sendirian lagi, dan meringkuk bersama dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Setelah itu, kematian tampaknya melambat. Beberapa hari lagi berlalu, dan meskipun tidak ada yang mati, bayangan ketakutan masih tampak besar, dan Bai Xiaon terus takut bahwa bayangan putih yang ia lawan akan kembali untuk membalas dendam. Menimbang bahwa tampaknya ada keamanan dalam jumlah, dia akhirnya meminta bantuan dari Gongsun Wan Er. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia datang ke kamarnya, semua orang dari sekte penangkal sungai akan berada di satu tempat, siap untuk berani bersama krisis. Setelah menerima undangannya, ekspresi aneh muncul di wajah Gongsun Wan. Meliputi senyum dengan tangannya, dia mengikutinya kembali ke kamarnya untuk bergabung dengan grup. Ketika semua orang berkumpul, Bai Xiaon merasa sedikit lebih baik. Dengan aku dan Wan Er di sini, dan Master God Diviner, Song Kuei, dan Chen Manyao untuk mendukung kita, bahkan jika bayangan putih itu muncul, kita pasti akan bisa membebaskan diri dan menangis minta tolong. Beberapa hari kemudian, tidak ada satupun kematian tambahan terjadi.
Bai Xiaon akhirnya mulai bersantai, dan sekali lagi mulai memikirkan kembali segala sesuatu yang terjadi dengan Zhao Tianjiao. Itu sebenarnya hanya tentang waktu ketika Zhao Tianjiao benar-benar datang untuk melihat Bai Xiaon, wajahnya sedikit memerah dan jelas dengan semangat tinggi. Senyum menutupi wajahnya, seolah-olah dia baru saja mengalami suatu peristiwa yang indah dan mengubah hidup. Xiaon, kupikir banyak hal sudah diurus. Saudari junior Yueshan jelas tidak menatap aku seperti dulu. Hahaha. Setelah melihat sekeliling ruangan, Zhao Tianjiao menyadari bahwa ada tambahan baru untuk kelompok itu, yaitu Gongsun Wan Er. Dia tidak pernah memperhatikan Gongsun Wan Er sebelumnya, tetapi memberinya anggukan saat dia berjalan dan duduk bersila di depan Bai Xiaon. Oke, Xiaon, dia melanjutkan dengan penuh semangat, apa yang kita lakukan sekarang? Apa langkah selanjutnya? Apakah aku harus mengungkapkan perasaan aku yang sebenarnya kepada Suster Junior Yueshan? Zhao Tianjiao tidak pernah merasa lebih diberkati daripada yang dia miliki selama beberapa hari terakhir. Dia telah mengunjungi Chen Yueshan setiap hari di pondoknya, di mana mereka berdua duduk dan menghabiskan sepanjang hari mengobrol. Bahkan, mereka telah berbicara lebih banyak satu sama lain dalam beberapa hari terakhir daripada dalam 10 tahun terakhir. Bai Xiaon berdeham dan kemudian melemparkan pandangan yang sangat serius pada Zhao Tianjiao, lengkap dengan sedikit tatapan. Apa yang terjadi? Apakah beberapa hari kebahagiaan mengenyahkan kamu? Izinkan aku bertanya kepada kamu, Tetua Brother Zhao, apakah kamu mencari ledakan gairah muda sesaat, atau cinta yang akan bertahan selama dunia itu sendiri? Kata-kata Bai Xiaon mengenai Zhao Tianjiao seperti sebuah klub di wajahnya. Tiba-tiba, hatinya bergetar, dan ekspresi serius menyusul wajahnya. Aku tidak menginginkan gairah muda. Katanya dengan sungguh-sungguh. Aku ingin cinta yang akan bertahan selama dunia. Ekspresi Bai Xiaon melunak, dan dengan tulus ia melanjutkan, Kakak Zhao. Aku tahu bahwa kamu ingin menjadikan Sister Elder Yueshan sebagai mitra Daois kamu secepat mungkin. Tapi itu cara yang salah untuk melihatnya. Apakah kamu lupa Wind Charm yang aku ajarkan, dan bagaimana kamu harus tetap tenang? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, sekali kamu mendapatkan perhatiannya dan memberinya rasa aman, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah tidak mendorong maju, itu mundur. Kamu harus membuat dirimu tampak misterius. Kamu perlu memajukan hal-hal dengan mundur. Buatlah tetua Sister Yueshan tidak mampu menahan keinginan untuk mendekati kamu. Biarkan dia tergantung, dan buat dia mengambil inisiatif untuk menjangkau kamu. Kamu harus ingat poin ini. Jaga jarak kamu, dan jangan terlalu bersemangat. Terima dia sedikit demi sedikit, itu saja. Hanya dengan begitu, setelah waktu yang cukup berlalu, kamu dapat memberinya hadiah yang diperoleh dengan susah payah. Bai Xiaon menjelaskan berbagai hal dengan cermat, tetapi tidak dapat mencegah kata-katanya mengungkapkan betapa kecewanya dia bahwa Zhao Tianjiao belum mempelajari pelajarannya. Adapun Zhao Tianjiao, dia sepenuhnya dibujuk, dan setelah Bai Xiaon selesai berbicara, dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Dipenuhi dengan tekad, dia bangkit dan pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Tianjiao melakukan persis seperti yang diminta Bai Xiaon. Dia mulai mundur sedikit dari Chen Yueshan, bahkan menghilang berhari-hari. Ketika dia muncul, dia bertindak sedikit dengan dingin. Kadang-kadang, ketika Bai Xiaon mengarahkannya, dia akan kembali untuk memberikan perhatiannya yang antusias. Terkadang dia jauh, terkadang dia dekat dengannya. Awalnya Chen Yueshan bingung dengan hal ini, tetapi segera, dia mulai marah. Akhirnya, kebingungan dan amarahnya menyatu, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah itu, dia memutuskan bahwa dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa Zhao Tianjiao tampak sangat berbeda dari yang dia ingat. Pada saat itu, dia mulai mencari dia dengan harapan mencari tahu persis mengapa mereka bolak-balik seolah-olah berkelahi. Proses berlangsung selama sekitar 1 bulan. Selama waktu itu, kematian misterius di atas kapal dilanjutkan. Sekali lagi, mereka terjadi di D4, di mana beberapa petani telah berhenti bersatu dalam kelompok dan pergi sendiri. Itu adalah para pembudidaya soliter yang akhirnya terbunuh. Begitu teriakan dan mayat-mayat kembali, ketakutan lagi-lagi muncul di hati semua orang di dalamnya. Ketika angka kematian meningkat, teror meningkat ke tingkat yang hampir tak tertahankan. Apapun jenis investigasi yang dilakukan, tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Selain itu, kecurigaan semakin meningkat, dan hanya sedikit orang yang saling percaya. Plus, itu segera mencapai titik di mana 2 atau 3 orang meninggal pada suatu waktu. Yang paling mengejutkan adalah satu contoh ketika total 13 orang meninggal. Semua darah mereka terkuras sampai mereka tidak lebih dari mayat yang dikeringkan.
Semua orang di dalamnya terguncang sampai ke inti. Bai Xiaon benar-benar takut betapa berbahayanya kapal ini, dan tidak bisa berhenti berharap bahwa Chen Hevan yang bermata tiga akan kembali. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada orang yang tersisa untuk mencapai Wildlands. Mengernyit di ambang air mata, dia bahkan memanggil Zhao Tianjiao dan dua pengikutnya yang akrab ke kamarnya, berharap mendapat keamanan dalam jumlah. Kedua pengikut itu juga takut keluar dari pikiran mereka, takut bayangan putih datang untuk membalas dendam. Mereka menghabiskan hari-hari mereka gemetaran dengan sepatu bot, jadi ketika Bai Xiaon meminta mereka untuk bergabung dengannya, mereka benar-benar gembira, dan tidak bisa menahan kegembiraan karena betapa luar biasanya dia memperlakukan mereka. Mereka segera mulai menjilatnya dan mencari bantuan, menawarkan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa keluhan sedikit pun. Beberapa hari lagi berlalu. Pada titik ini, perjalanan sudah lebih dari setengah, dan Zhao Tianjiao mencapai titik puncaknya. Dia merasa seperti mendidih di dalam, lagi pula, dia jelas sangat menyayangi Chen Yueshan, namun tidak bisa dekat dengannya. Adapun Chen Yueshan, dia terus-menerus mencoba untuk memahami situasi yang aneh. Zhao Tianjiao sangat ingin menyuarakan perasaannya yang sebenarnya, tetapi setiap kali dia mengingatkan dirinya tentang rencana Bai Xiaon, dia menelan kata-katanya. Meski begitu, dia akhirnya tidak tahan lagi. Suatu malam, ia kembali ke kabin Bai Xiaon untuk menemukan pengikutnya sendiri di samping Bai Xiaon yang sedang berbaring, memijat bahu dan kakinya. Salah satu dari mereka bahkan diam-diam bertanya kepada Bai Xiaon apakah pijatan itu nyaman. Zhao Tianjiao tampak kuyu dan kurus ketika dia menatap Bai Xiaon dan berkata, "Xiaon, aku tidak tahan lagi. Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku ingin mengungkapkan perasaan aku yang sebenarnya. Jika keadaan terus seperti ini, aku tidak melihat bagaimana aku bisa bersama Suster Junior Yueshan selama dunia ada." Chapter 459. Bai Xiaon saat ini sedang menatap kaget pada Zhao Tianjiao. Hari-harinya baru-baru ini dihabiskan dalam ketakutan yang mengerikan ketika ia berpikir tanpa henti tentang bagaimana mempertahankan diri jika bayangan putih kembali. Setelah tidak berbicara dengan Zhao Tianjiao tentang masalah ini selama beberapa waktu, ia hampir melupakan seluruh situasi. Kata-kata Zhao Tianjiao segera menyentaknya dari lamunannya. Merasa bersalah, dia memaksakan senyum ke wajahnya dan menunjukkan perhitungan pada beberapa jarinya. Lalu dia menampar pahanya. "Waktu yang tepat," katanya keras. "Tetua Brother Zhao, besok siang kamu akan mengakui cinta kamu kepada tetua Sister Yueshan. Ini adalah langkah terakhir. Tidak akan lama sekarang sebelum kamu bisa mengambil wanita cantik itu di tangan kamu dan tidak pernah membiarkannya pergi selama sisa hidup kamu." Zhao Tianjiao tampak langsung bersemangat dan mulai mondar-mandir di ruangan itu, ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan kecemasan. Tangan mengepal, dia sepertinya benar-benar sibuk memikirkan apa yang akan terjadi. Pada satu titik, dia tiba-tiba berhenti di tempatnya. "Apa yang terjadi jika dia menolakku?" Dia bertanya dengan gugup. "Lalu bagaimana?" Bai Xiaon menghela nafas. "Mengingat pengalaman puluhan tahun Shen Xiaon mendominasi bidang cinta, aku dapat memberitahu kamu alasan utama mengapa deklarasi cinta cenderung gagal. Mereka terlalu terburu-buru. Tapi kamu berbeda," lanjutnya, menunjuk dengan anggun. "Kamu telah menghabiskan banyak waktu dengan tetua Sister Yueshan, dan karena itu, yang paling perlu kamu khawatirkan adalah kata-kata kamu. Jangan takut. Aku, Bai Xiaon, sangat mahir dalam hal-hal seperti itu, dan pasti dapat membantu kamu." Zhao Tianjiao benar-benar yakin akan keterampilan Bai Xiaon, dan karena itu, akan melakukan apapun yang dikatakannya. Sejauh yang dia ketahui, dengan Bai Xiaon di sana untuk membantunya, setiap kesulitan yang dia hadapi akan diatasi semudah pisau tajam dapat memotong bambu. "Aku akan membantu kamu membuat rencana yang komprehensif," kata Bai Xiaon dengan senyum tenang yang membuatnya terlihat lebih misterius dari sebelumnya. Kemudian, dia dan Zhao Tianjiao menghabiskan sepanjang malam mendiskusikan masalah ini. Di pagi hari, Zhao Tianjiao pergi, dengan semangat tinggi dan penuh percaya diri. Siang hari datang, dan itu adalah hari yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi laut yang tenang yang hanya memiliki sedikit ombak. Dari kejauhan, laut hampir tampak seperti cermin emas besar. Di kejauhan ada beberapa burung laut unik yang hidup di Laut Heavenspan, terbang dan sesekali mengeluarkan tangisan. Zhao Tianjiao berdiri di haluan kapal, mengenakan jubah cian panjang dan terlihat sangat tampan. Matanya bersinar dengan cahaya yang dalam, dan dari kejauhan, dia tampak sama mengesankannya seperti gunung. Punggungnya lurus, dan dia tampak penuh dengan energi yang kuat yang akan menyebabkan dia langsung menonjol di mata siapapun yang datang untuk melihatnya. Dia melihat ke kejauhan, tangannya terlipat di punggungnya, dagunya terangkat, rambutnya berkibar tertiup angin.
Dia tampak sama menariknya dengan patung yang diukir sempurna, tampak ilahi dan perkasa dengan cara dunia lain. Tentu saja, tidak ada yang mungkin tahu bahwa suara Bai Xiaon benar-benar berbicara di telinganya. Tidak, tidak, tidak. Letakkan tangan kiri di pinggul. Iya nih. Iya nih. Angkat dagu kamu saat kamu melihat ke kejauhan. Tetap menatap yang sama di matamu. Jangan mengubahnya. Gerakan kaki kiri kamu setengah langkah ke depan. Ya, itu terlihat bagus. Tunggu, kamu terlihat terlalu muram. Ini adalah pengakuan cinta, bukan interogasi. Melunakkan sedikit. Bai Xiaon terselip di sudut terdekat di mana ia bisa melihat Zhao Tianjiao dan mengirimkan instruksi melalui akal ilahi. Apapun instruksi yang dia berikan, Zhao Tianjiao segera mengikuti. Dia gugup tentang apa yang akan terjadi, tetapi memiliki keyakinan penuh pada Bai Xiaon, jadi dia hanya menguatkan dirinya dan menunggu saat kebenaran. Oke, itu sempurna. Jangan bergerak. Waktu kamu setuju untuk bertemu dengan tetua Sister Yueshan sudah hampir tiba. Bai Xiaon juga bersemangat. Semua rencananya yang cermat dengan Zhao Tianjiao baru-baru ini terungkap. Semua persiapan telah ditetapkan. Sudah waktunya untuk langkah terakhir. Itu harus berhasil. Gumamnya, mengepalkan tangannya. Bahkan saat dia menunggu untuk mengantisipasi, Chen Yueshan perlahan keluar dari kabinnya di deck 2. Dia tampak berbeda dari biasanya, dan jelas sudah sedikit berpakaian. Dia tampak memesona dalam jubah panjangnya yang berwarna sian, dengan rambutnya yang dikepang dalam kepang untuk mengungkapkan lehernya yang seputih salju. Kulitnya putih tanpa batas, dan saat matahari siang menyinari dirinya, dia tampak murni, suci, dan sangat cantik. Ada sedikit muka memerah di wajahnya, sesuatu yang hampir malu. Dia juga tampak gugup, seperti yang dibuktikan dengan bagaimana dia secara tidak sadar memainkan cincin giok di jarinya. Setelah melangkah ke geladak utama, dia memperhatikan Zhao Tianjiao di haluan, dan perlahan-lahan mulai berjalan ke arahnya. Bai Xiaon menunduk dan dengan bersemangat mengirimkan berita itu kepada Zhao Tianjiao. Dia datang. Jangan melihat ke belakang. Dia berjalan tepat ke arahmu. Zhao Tianjiao gemetar tanpa terasa, dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan posisinya, secara bersamaan mengirimkan beberapa akal ilahi untuk mengkonfirmasi bahwa Chen Yueshan sedang berjalan ke arahnya. Tidak lama kemudian, dia berdiri di sana di sampingnya, dan keharumannya menyebabkan jantungnya berdetak sebelum mulai berpacu. Mengapa kamu ingin melihat aku, tetua Brother Zhao? Katanya lembut, mencengkeram bagian dalam lengan bajunya dengan tangannya yang halus. Untuk beberapa alasan, dia menemukan versi Zhao Tianjiao ini agak aneh, namun pada saat yang sama, menarik. Mata Bai Xiaon melebar saat dia memandang, gugup bahwa mungkin akan terjadi kesalahan. Zhao Tianjiao perlahan menarik napas, tetapi tidak berbalik untuk melihatnya. Sebaliknya, dia menjaga pandangannya tertuju pada laut di luar, dengan cepat meninjau kata-kata yang diminta Bai Xiaon untuk diucapkannya. Tiba-tiba, dia menunjuk ke langit dan berkata, Yueshan, lihat betapa murni dan biru langit itu. Perasaan aku padamu begitu saja, murni dan bebas dari kontaminasi dunia fana. Abadi tidak berubah. Menanggapi kata-katanya, Chen Yueshan menatap langit, dan jantungnya tiba-tiba mulai berdetak sedikit lebih cepat. Bahkan napasnya berubah sedikit acak-acakan. Bai Xiaon tidak bisa tidak memuji Zhao Tianjiao dalam hati. Akhirnya, dia masuk ke ayunan hal. Dari perspektif Bai Xiaon, kata-katanya barusan telah sempurna. Butuh waktu lama untuk membuat itu, pikir Bai Xiaon, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Namun, pada saat yang sama bahwa Chen Yueshan menatap langit biru. Gemuruh-gemuruh yang teredam bisa terdengar karena, untuk alasan yang tidak diketahui, cuaca tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata, awan gelap mulai terbentuk, dan sebelum Bai Xiaon bahkan bisa bereaksi, lebih banyak guntur bergema. Pada saat ini, langit tidak lagi biru, tetapi sudah terkontaminasi menjadi warna hitam keabu-abuan. Rahang Bai Xiaon terjatuh, dan mata Zhao Tianjiao melebar. Bahkan Chen Yueshan tampak terkejut. Apa yang terjadi? Bai Xiaon berpikir, terengah-engah. Sesuatu tentang situasi itu jelas tampak aneh. Zhao Tianjiao tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan Chen Yueshan tampaknya kehilangan kata-kata, dan bahkan sedikit malu. Setelah beberapa saat berlalu, Zhao Tianjiao mengertakkan gigi dan memutuskan untuk melanjutkan. Yueshan. Dengan itu, dia mengangkat suaranya dan menunjuk ke laut. Lihatlah betapa tenangnya laut itu. Seperti hati aku, sekarang aku memiliki kamu dalam hidup aku. Selanjutnya, aku bersumpah ke gunung dan berjanji ke lautan bahwa kamu dan aku akan berbagi kehormatan dan aib.
Tidak ada wanita lajang di seluruh dunia yang bisa menyebabkan hatiku bahkan bergetar sedikit pun. Itu seperti laut yang tak berujung dan tenang ini, tidak ternoda oleh gelombang sedikit pun. Sebuah getaran mengaliri Chen Yueshan saat dia mengikuti garis jari Zhao Tianjiao untuk melihat laut. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, gemuruh bergemuruh menggema keluar dari awan, dan tetesan hujan besar mulai turun, memercikkan suara berisik ke kapal dan laut. Tiba-tiba, ombak besar muncul di air, yang tidak lagi tenang sama sekali. Bai Xiaon hampir melompat berdiri, dan langsung diliputi keringat dingin. Peristiwa hari itu terlalu aneh, dan pikiran Bai Xiaon berpacu dengan segala macam pikiran gila tentang apa yang menyebabkannya. Mungkinkah aku salah menilai nasib kedua kekasih ini? Pikirnya terkejut. Zhao Tianjiao hampir menangis, hampir seolah-olah langit dan bumi secara langsung menentangnya, dan dengan sengaja membalikkan kata-katanya terhadapnya. Kemarahannya mulai meningkat, namun pada saat itulah Chen Yueshan tiba-tiba tertawa pelan. Dia cantik untuk memulai, tetapi ketika dia tertawa, matanya berubah menjadi bulan sabit kembar, dia bahkan lebih indah. Mengulurkan tangannya yang lembut, seperti batu giok, dia menggenggam tangan Zhao Tianjiao di tangannya, dan segera, perasaannya menjadi jelas. Zhao Tianjiao menggigil ketika matanya bertemu matanya, dan pada saat itu, sebuah memori diciptakan yang akan bertahan selamanya. Chen Yueshan telah jatuh cinta pada Zhao Tianjiao sejak lama, ketika ayahnya pertama kali menganggapnya sebagai magang. Dia selalu terpesona oleh betapa kikuk dan tidak jelasnya dia dalam kehidupan sehari-hari, hanya untuk menjadi harimau yang ganas di saat-saat kritis. Dia bahkan pernah mencoba untuk dekat dengannya di masa lalu, tetapi Zhao Tianjiao sepertinya tidak pernah meresponsnya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelatihan, dan akhirnya, Chen Yueshan berkecil hati, dan mengubur perasaannya. Kadang-kadang, dia akan memikirkan kembali emosi dan desahan itu. Setelah perjalanan di kapal perang dimulai, dan dia melihat Zhao Tianjiao berjalan keluar dengan pakaian merah muda, dia terkejut. Kemudian, semua yang terjadi setelah itu tampak seperti mimpi. Bai Xiaon menghela nafas panjang. Melihat apa yang terjadi sekarang antara Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan, dia merenung bahwa bahkan jika dia salah menilai nasib mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan secara berbeda. Sambil terkekeh, dia menikmati statusnya sebagai santa cinta, dan kemudian mengangkat dagunya dan mengambil pose pahlawan yang kesepian. Melambaikan lengan bajunya, dia bergumam, dengan menjentikkan jari, "Aku, Bai." Namun, bahkan pada saat kepuasan diri itu, dan sebelum dia bisa selesai berbicara, gemuruh-gemuruh di langit tumbuh lebih intens, dan beberapa sosok muncul, semuanya terbang dengan kecepatan tinggi menuju kapal perang. Pimpinan kelompok itu tidak lain adalah Chen Hetian yang bermata tiga. Chapter 460. Dewa itu kembali. Ayah. Menguasai. Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan segera mundur satu sama lain, seolah-olah mereka baru saja tertangkap basah melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, perasaan malu dan cemas muncul pada mereka berdua. Chen Hetian yang bermata tiga mengenakan ekspresi suram saat dia menatap Zhao Tianjiao. Di belakangnya, 5 pembudidaya Nas Chen Sol semua tampak kelelahan, namun, masih bertukar senyum misterius. Ekspresi aneh juga terlihat di wajah mereka saat mereka mengukur Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan. Karena tatapan Chen Hetian dan ekspresi aneh di wajah para ahli jiwa Nas Chen, Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan segera menyadari bahwa orang-orang tua ini telah mendengar seluruh pengakuan cinta dari beberapa saat yang lalu. Selanjutnya, fenomena aneh di langit dan laut hampir pasti ada hubungannya dengan Chen Hetian. Dari samping, Bai Xiaon merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh perasaan yang sangat buruk. Dia berpikir tentang mencoba menyelinap, tetapi memutuskan itu tidak pantas. Sebaliknya, dia melihat ke arah yang berbeda dan mencoba berpura-pura bahwa dia hanya seorang pejalan kaki yang sedang menikmati pemandangan. Dia bahkan mengeluarkan sebotol alkohol roh dan mulai menyesapnya perlahan. Zhao Tianjiao tenggelam dalam kegugupannya. Orang yang paling dia takuti dalam hidup adalah tuannya, dan saat ini, bukan saja dia cemas, dia juga malu. Namun, Chen Yueshan tidak. Setelah kejutan awal kedatangan ayahnya, dia mengulurkan tangan lagi untuk meraih tangan Zhao Tianjiao, lalu mendongak dengan ekspresi yang mengatakan dia tidak akan mundur 1 inci pun. Akhirnya tumbuh tulang belakang, Zhao Tianjiao. Kata Chen Hetian. Memberi Zhao Tianjiao pandangan yang baik lagi, dia mendengus dingin dan menatap tempat persembunyian Bai Xiaon. Tatapannya seperti pisau setajam pisau yang memotong sampai ke jantung Bai Xiaon. Bai Xiaon mendongak berpikir sejenak, lalu menyebabkan wajahnya memerah seolah-olah dari minum. Sambil sedikit terhuyung-huyung, dia berkata, "Barang bagus."
Brian bolak-balik, dia mundur ke belakang dan kemudian merunduk di sudut untuk menghindari tatapan Chen Hetian. Begitu tak terlihat, dia mulai bergegas menyusuri koridor. Chen Hetian mendengus lagi. Tidak memperhatikan Bai Xiaon, dia memimpin 5 pembudidaya Nas Chen Soul ke kabin di dek 1. Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan bertukar pandang. Kemudian, Zhao Tianjiao memaksa dirinya untuk tenang. Mempertahankan dirinya, dia pergi untuk memberikan salam resmi kepada gurunya, serta penjelasan, dia tidak ingin tuannya memiliki perasaan buruk terhadap Chen Yueshan atau Bai Xiaon. Bai Xiaon berlari sepanjang jalan kembali ke gubuknya. Begitu masuk, ekspresi cemas bisa terlihat di wajahnya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membuatnya mengakui cintanya kemarin. Suatu kebetulan yang aneh. Kenapa 3 mata tua harus kembali hari ini? Jika dia mengetahui bahwa aku yang membuat Zhao Tianjiao bersama putrinya, itu bisa menjadi bencana nyata bagi aku. Semakin dia memikirkan situasinya, semakin gugup dia. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menghela nafas dan mencoba membuat rencana darurat. Setelah beberapa hari berlalu, Bai Xiaon masih belum melihat Zhao Tianjiao. Namun, Chen Hetian tidak datang mencari untuk menyebabkan masalah, jadi kecemasan Bai Xiaon mulai mereda. Namun, saat itulah Chen Hetian benar-benar mengeluarkan perintah di seluruh kapal. Semua murid harus tetap terkurung di kabin yang ditugaskan sampai mereka dipanggil ke dek 1 untuk ditanyai. Suara Chen Hetian terdengar sangat suram, bahkan marah. Tidak ada satu orang pun di kapal yang berani melanggar perintahnya, jadi Song Kui dan pelindung Dao lainnya semua kembali ke tempat tinggal yang ditugaskan kepada mereka. Segera, Chen Hetian dan para ahli Nas Chen Soul mulai melakukan putaran, memeriksa setiap kabin. Jelas, mereka telah diberitahu tentang banyak kematian yang terjadi ketika mereka pergi, dan sekarang sedang melakukan penyelidikan menyeluruh. Inspeksi itu sangat teliti. Selanjutnya, semua murid, terlepas dari peringkat mereka, dipertanyakan secara menyeluruh oleh Chen Hetian dan pembudidaya Nas Chen Soul. Segera, giliran Bai Xiaon. Bai Xiaon dengan gugup menuju ke dek 1, dan segera setelah dia di hadapan Chen Hetian bermata 3 dan para ahli top lainnya, dia menggenggam tangan sebagai salam. Murid Bai Xiaon menawarkan salam, lanjut usia. Kamu Bai Xiaon, ya. Kata Chen Hetian, matanya bersinar cerah. Bai Xiaon mengangguk gugup, menjaga matanya tertuju pada pria tua bermata 3 itu. Chen Hetian menatapnya dengan cermat, lalu dengan dingin berkata, jadi, kamu yang memiliki tulang belakang. Kemudian dia menutup matanya dan membiarkan para penggarap Nas Chen Soul melanjutkan dengan menanyainya. Salah satu ahli Nas Chen Soul memiliki tatapan seperti kilat yang tampaknya mampu menembus semua ilusi. Bai Xiaon menjawab semua pertanyaan mereka, dan segera diberhentikan. Ketika dia pergi, keringat membasahi dahinya, dia menghela nafas dan berpikir, apa artinya 3 mata tua ketika dia berkata bahwa aku yang memiliki tulang belakang? Apakah dia memuji aku? Atau menghina aku? Aku jelas-jelas hanya berusaha memastikan muridnya dan putrinya bahagia selama sisa hidup mereka. Apa yang harus aku lakukan jika dia menyulitkan aku nanti? Bai Xiaon tidak bisa membuat kepala atau ekor situasi, dan bahkan setelah berpikir banyak, dia dipaksa untuk menghela nafas dan menyerah dalam segala upaya untuk memikirkan hal-hal di luar. Butuh setengah bulan bagi semua murid di kapal perang untuk diinterogasi. Bahkan setelah penyelidikan, meskipun tidak ada jumlah analisis di pihak Chen Hetian dan pembudidaya Nas Chen Soul yang bisa mengarahkan mereka ke kesimpulan apapun tentang masalah ini. Mereka juga memeriksa mayat-mayat itu, tentu saja, tetapi satu-satunya hasil adalah ekspresi mereka menjadi sangat muram, dan mereka benar-benar bingung. Untungnya, setelah Chen Hetian kembali, tidak ada lagi kematian terjadi. Waktu berlalu. 2 bulan lagi berlalu, selama itu Bai Xiaon tidak pernah melihat Zhao Tianjiao atau Chen Yueshan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Barulah pada bulan ke-6 perjalanan, ketika daratan muncul di Cakrawala lagi, akhirnya dia melihat mereka. Setelah semua waktu yang telah berlalu, basis kultivasi Zhao Tianjiao tampaknya telah meningkat. Matanya berbinar ketika dia muncul di dek utama, dan itu sama dengan Chen Yueshan, yang berjalan di sisinya. Bahkan, ada aura samar-samar terlihat pada mereka berdua yang tampaknya menunjukkan bahwa, dengan item yang diperlukan untuk membentuk jiwa baru lahir, keduanya bisa maju ke tahap budidaya berikutnya. Cukup banyak orang yang memperhatikan hal itu, dan segera merasa iri. Jelas, Chen Hetian telah kembali dengan keberuntungan untuk murid dan putrinya. Bai Xiaon berada di tengah mopping bersama di geladak utama ketika dia melihat Zhao Tianjiao. Dia pada gilirannya melihat Bai Xiaon, dan ekspresinya cerah. Bergegas, dia menariknya ke samping dan menyerahkan botol putih padanya. Kakak iparmu dan aku menyimpan ini untukmu.
Itu sedikit darah naga perak. Konsumsilah, dan basis kultivasi kamu akan maju sedikit. Mengingat bahwa Chen Hetian dan para ahli Nas Chen Sol telah mengejar naga perak, Bai Xiaon segera bersemangat dan dengan cepat mengambil botol putih itu. Melihat bahwa Zhao Tianjiao masih percaya dan menyukainya, Bai Xiaon merasa sangat lega. Kamu sudah ingin aku memanggil saudara iparnya, katanya sambil tersenyum. Apakah dia tahu? Sekarang dia tahu semuanya telah beres, dia bisa menghela nafas lega. Jelas, tiga mata yang tua tidak akan menyebabkan masalah baginya nanti. Terlihat agak canggung, Zhao Tianjiao berdeham dan berkata, ya, dia tahu. Adik ipar kamu mengatakan kepada aku untuk mengungkapkan terima kasih yang mendalam kepada kamu. Kemudian dia menggenggam bahu Bai Xiaon, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Xiaon, kamu harus fokus pada kultivasi kamu. Dari tampilan, kamu baru saja malas. Itu jelas bukan sikap yang benar. Kami akan segera mencapai pantai, dan begitu kami melakukannya, kecakapan pertempuran kamu akan menjadi inti dari segalanya. Aku kira kamu tidak tahu banyak tentang Wildlands, jadi izinkan aku menjelaskan beberapa detail penting, jadi kamu akan tahu apa yang terjadi setelah kami sampai di sana. Ini adalah beberapa hal yang bahkan baru-baru ini aku pelajari dari guru aku. Dengan itu, Zhao Tianjiao menarik Bai Xiaon lebih jauh dari orang lain, tampaknya tidak peduli sama sekali sehingga orang-orang menyadari betapa dekatnya mereka satu sama lain sekarang. Menurunkan suaranya, dia berkata, Laut Heavenspan terletak di tengah-tengah realm Heavenspan. 4 sungai terbentang dari sana, yang semuanya pecah menjadi cabang-cabang yang lebih kecil. Dalam pengertian itu, mereka hampir seperti cabang-cabang pohon. Daerah dekat air memiliki energi spiritual, tetapi tanahnya sendiri terlalu luas, jauh lebih besar daripada yang bisa dicapai oleh semua sungai. Itulah sebabnya ada begitu banyak tanah di luar sana tanpa energi spiritual, tempat yang kita sebut Wildlands. Wildlands tidak hanya ada jauh di luar sungai, mereka juga ada di daerah antara masing-masing dari 4 sungai utama. Ada banyak lokasi di sana yang tidak memiliki energi spiritual. Karena itulah tembok besar dibangun. Ekspresi yang sangat serius dapat terlihat di wajah Bai Xiaon. Dia menganggap tembok besar dengan sangat serius, dan bahkan bertanya kepada Chen Manyao tentang hal itu. Sebagai hasilnya, dia tahu betapa pentingnya untuk Starry Sky Dao Polarity Sect. Karena itu, meski telah mendengar informasi yang mirip dengan ini sebelumnya, ia masih menaruh perhatian penuh. Lagi pula, ini berkaitan dengan persidangan 10 tahun yang bisa berakibat kematiannya jika dia tidak hati-hati. Tembok besar itu seperti lingkaran perlindungan yang memastikan bahwa cabang-cabang utama sungai Heavenspan dapat berkembang dengan aman. Ini seperti semacam perbatasan, di luarnya adalah Wildlands. Wildlands tandus dan tidak subur, dan terus-menerus berperang. Lebih jauh, di dalam Wildlands itu bukan hanya jiwa pendendam, tapi juga raksasa biadab. Raksasa buas, seru Bai Xiaon. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang organisasi yang kuat yang mendukung Chen Manyao. Aku sendiri tidak terlalu mengerti tentang mereka. Namun ternyata, raksasa biadab itu mempraktikkan kultivasi dengan cara yang sama seperti kita para kultivator, kecuali bahwa kebanyakan dari mereka mengolah pemurnian tubuh secara eksklusif. Mereka buas dan brutal, dan setiap kali mereka mendapatkan murid dari sekte polaritas langit Dao berbintang, mereka memakannya hidup-hidup. Mata Bai Xiaon melebar, dan dia tersentak. Makan mereka hidup-hidup,